enak. tadi taruh sini aja nanti biar berapa. Ini kan yang cadangan. Mau lakian sudah diambil.
Cek cek. Sip. Check one, check two, check one.
Cek. Kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah berada di lingkungan ballroom Hotel Davam, kami persilakan untuk segera memasuki ruangan karena acara akan segera dimulai. Kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk mengisi tempat di depan dulu agar tidak kosong. Berkenan untuk mengisi tempat atau tempat duduk yang berada di depan. Bapak Ibu, pagi ini kita dihibur dengan musik panting modern bersama Pandas and Team. Sambil menunggu Bapak Ibu untuk berkenan mengisi tempat duduk yang telah disiapkan dan juga mohon berkenan untuk mengisi tempat di posisi depan dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kami ucapkan selamat datang rombongan pengurus kerukunan Banjar yang berada di seluruh Nusantara, perwakilan seluruh Nusantara, maupun juga dari Malaysia, Brunei, dan Singapura. Yang dandaman dengan lagu Banjar, hari ini, pagi ini ditata apik oleh anak muda yang berkreasi, yaitu yang di sebelah kanan saya, Pandas, memadukan antara panting dengan ini apa namanya, musik apa namanya, IDM ya, oke. Panting tradisional dengan IDM tidak menghilangkan nilai tradisionalnya, tapi tetap modern sehingga bisa diterima di seluruh kalangan, terutama anak muda, agar lebih mencintai budaya khususnya lagu-lagu Banjar. Kita dengarkan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh tim Pandas.
Oke, untuk lagu pertama, yang tahu lagunya kita nyanyi sama-sama Bapak Ibu sekalian. Dikasih Kambang Goyang dari Pandas Musik. Surui kambang melati, pakaiakan di malam arba, kambang goyang di ujung galung, tangan kenyah sudah bagimu. Oh, 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 oh. Waktu raja duduk bersandi, kambang goyang di ujung galung, amas murni pakaian putri, adat kawin dalam istana. Oh, 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 oh. Urayakan mayang nang sakti, umpat akan balarut bayu, adat raja memandi-mandi. Urayakan mayang nang sakti, umpat akan balarut bayu, adat kawin dalam istana. Oh, 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 oh. Say. Ada yang hafal lagunya? Bapak hafal lagunya, Pak? Adik-adik yang di belakang tahu lagunya nggak? Siapa? Siapa yang tahu? Mayang nang sakti, permisi, umpat akan balarut banyu, adat raja bamandi-mandi. Apa? Jelasin lagi. Mayang nang sakti, umpat akan Balarut banyu, oh, oh, oh. Oke, thank you. Wayapang sudah, hari berganti musim, wayapang sudah. Kota Baru gunungnya Bamega, Bamega. Oh, Mbak Manampur di Salakarang, oh, Mbak Manampur di Salakarang. Malam tadi dah mimpi iba datang lawan si Ading dah. Sama Palung lawan si Ading. Oh ya, thank you, terima kasih. luar biasa. Terima kasih Bapak, luar biasa. Oke, jadi teman-teman sekalian yang ada di belakang adik-adikku, jangan hanya suka lagu-lagu viral sekarang ya. Kita harus melestarikan lagu daerah, betul Bapak? Betul, jadi kita jangan sampai kada hafal lagu Banjar. Malu dong sama Bapak ya enggak Pak? Luar biasa, suaranya keren banget Pak. Oke, the next song, Harindangan.
kejujurannya hendak ku sampaikan. Hati ini karindangan lawan pian. Amun kaya apa cara menyampaikan. Aduh supan memberi supan karindangan. Yang mana bu? Baduduk salah badiri pun salah. Kayak inikah udang karindangan. Ibu tahu? Ibarat kayak cacing kepanasan. Karindangan, karindangan, karindangan. Yang hafal yuk. Karindangan supan bapada saban guring siang kabangun saban guring malam kami pipian. Hey, pandas. Baduduk salah badiri pun salah. Kayak inikah kurang karindangan. Ibarat kayak cacing kepanasan. Karindangan, karindangan, karindangan. Pun salah. Kayak inikah kurang karindangan. Ibarat kayak cacing kepanasan. Karindangan, karindangan, karindangan. Say, karindangan, karindangan supan bapada saban guring siang kabangun saban guring malam pipian. Wan pian saban malam selalu tabayang. Karindangan ulun wan pian tabayang-bayang. Pian seorang. Oke, terima kasih. Ini masih dilanjut Ibu? Lanjut dulu boleh. Iya. Kambang goyang sudah, karindangan sudah. Habis ini next song. Yang jago nyanyi yang mana nih Bu? Ada Pak Nur Aidi di sini, harus nyanyi tuh Pak Nur Aidi. Di bangku VIP Di bangku VIP Bapak ya. Oh, yang mana Pak? yang pakai Yang mana Pak? yang Jago nyanyi pakai katanya. sasirangan hijau, yang pakai sasirangan hijau. Pak Nur Aidi boleh Pak Nur Aidi? Bapak yang mana? Mana kenalan dulu Bapak. Assalamualaikum. Di sini Mbak, di meja ini. Nah, itu yang tengah. Bapak Nur Aini. Pak Nur Aidi. Oh, Bapak. Yang ini, Bapak ini. Oh, ini. Boleh? Boleh Bapak kita nyanyi sama-sama boleh? Ya, mohon izin ya. Mohon izin Bapak. Tepuk tangan yang meriah untuk Pak Nur Aidi. Sambil menunggu tamu-tamu yang lain berhadir dan Iya, kita juga boleh. menunggu Bapak Dr. Fajrul Rahman untuk bergabung secara online atau daring. Oke. Dikasih lagu Banjar apa Pak? Danding. Danding. Asik.
terbang ke jambu, bangka jambu, limbah ke jambu, ke jamban pulang, adingai ke awan pulang. Dang ding, ke awan pulang. Si mangulading, si mangulading, menampayakan kalung di dada, adingai kalung di dada. Ading ading kalung di dada. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Kongres Budaya Banjar yang ke-6 dan Kongres Kerukunan Keluarga Banjar yang pertama. Terbang ke jambu, terbang ke jambu, limbah ke jambu, ke awan pulang, adingai ke awan pulang. Danding ading ke awan pulang. Awak putih bawa baju, bawa baju, limbah baju, kakamban pulang, adingai kakamban pulang. Dading dading ading, kakamban pulang. Baik, terima kasih Pak Nur Aidi. Terima kasih Bapak, luar biasa. Hitam-hitam maritam buahnya manis, hitam-hitam maritam buahnya manis, mulai bakambang lurus kaki, mulai bakambang lurus kaki. Allah sayang, biar hirang lamunnya ku pandang manis, biar hirang lamunnya ku pandang manis, sekali ku pandang cucuk di hati, sekali ku pandang cucuk di hati. Allah sayang, tampuknya tampuk Malawi, hitam-hitam tampuknya tampuk Malawi, batanglah kamu nih luruh kambangnya, batanglah kamu nih luruh kambangnya. Allah sayang, biar hirang ya manis tapi pangkawi, biar hirang ya manis tapi pangkawi.
Pasar Hendra Manti. Anak lalatnya guring-guring bagantung, anak lalatnya guring-guring bagantung, anak-anak waris menyanyiakan, anak-anak waris menyanyiakan. Alahai sayang, kada harap rupanya lamun bauntung, kada harap rupanya lamun bauntung, kalakuan baik lagi beriman, kalakuan baik lagi beriman. Alahai sayang, alahai sayang, alahai sayang, alahai sayang, alahai sayang, alahai sayang. Oke, Pandas musik luar biasa. Baik Bapak Ibu, acara akan segera kita mulai, kita menunggu bergabungnya Dr. Muhammad Fajrul Rahman dari Kazakhstan dan juga Duta Besar yang merangkap Kazakhstan dan Tajikistan. Cek satu. Cek satu.
Bang, sudah masuk Bang. Setelah keluar, baru punya Pak Sugiarto, Prof. Madian. Ada Pak itu sudah masuk belum? Dia admit dulu. Mana sudah di admit lah? Kemana? Awal. Partisipannya baru masuk. Ya itu menunjukkannya. Oke dah, beres dah. Tunggu Sidin muncul dulu. Tolong di chat aja bahwa kita akan mulai setelah Sidin. Sudah muncul gambarnya lah, dikeluarkan bisa. Kami ucapkan selamat datang kepada Dr. Fajrul Rahman yang saat ini sudah bergabung di online. Yang mana tadi Bu orang Bu? Ada berapa orang? Kamu dapat info ini sekali aja. Ada lagi Kak? Oh yang lain-lain itu kan hadir. Ini sudah connect sound segala macam. Sudah kawan dimunculkan di layar. Hah? Sudah masuk. Connect. Sudah connect. Andi tadi sudah siap. Sudah masuk. Sudah masuk tinggal buka kamera, naikkan ke sini jalan tuh. Ya, ya. Kalau sudah jalan baru lu mulai nanti. Jadi Andi sudah masuk. Sudah, Bang Andi sudah masuk. Enggak.
munculin di layar, sudah. Munculin dulu di layar. Sama soundnya. Sudah? Bisa. Ini mana bu? Yang Andi Zulkarnain. Ah ini Fajrul Rahmat. Ini mana? Untuk PPT-nya mana? Nah ada tahu. Yang penting munculkan dulu aja. Kak, naikkan dulu aja ke sana, nanti baru muncul mungkin dianggap belum siap. Sudah, munculkan. Baik. Baik, telah bergabung secara daring, kita masih melakukan perapian administrasi sebentar. Sesaat lagi acara Kongres Budaya Banjar yang ke-6 akan segera dimulai. Baik. Baik Bapak Ibu, kita akan segera memulai acara. Kami persilakan untuk segera menempati tempat yang sudah kita persiapkan. Sekali lagi kami persilakan kepada Bapak Ibu untuk segera menempati kursi yang sudah disiapkan dan acara akan segera kita mulai. Anak saluang si anak sapat, timbul tanggalam banyalam-nyalam. Amun kita hanyar badapat, badahulu kita mau ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tampaknya keluarga Banjar sedang asik bacu urjar sehingga menjawab salam hanya 10%. Saya ingin ulangi karena supaya kita semua menjawab salam. Mungkin reuninya kita tunda dulu ya. Kita akan mengucapkan salam dan menjawab salam dengan hikmat agar semua yang ada di ruangan ini mendapat keberkahan. Baik, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang terhormat Duta Besar Republik Indonesia yang berkuasa penuh untuk Republik Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan, Dr. Muhammad Fajrul Rahman SE MH, yang kami hormati pengurus kerukunan keluarga Banjar pusat dan daerah di seluruh Nusantara, Malaysia, Brunei dan juga Singapura,
Yang kami hormati para tetuha, tokoh masyarakat, tuan guru dan seluruh hadirin. Selamat datang kami ucapkan di Kongres Budaya Banjar yang ke-6 dan juga Kongres Kerukunan Keluarga Banjar yang pertama. Alhamdulillah kita semua saat ini bisa berkumpul bersama setelah sebelumnya tadi malam dilakukan pembukaan secara resmi dan hari ini kita akan melakukan Kongres yang ke-6. Sebagai flashback, Kongres Budaya Banjar dimulai pada yang pertama, yaitu dengan mengangkat mewujudkan masyarakat Banua yang menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai luhur budaya Banjar, pesan atau petuah yang disampaikan sebagai amanah bagi peserta Kongres saat itu. Yang pertama dilakukan pada 30 Oktober sampai dengan 1 November 2007 dan saat ini sudah memasuki yang ke-6. Bapak Ibu sekalian, pastinya kerukunan keluarga Banjar, budaya Banjar itu harusnya tetap dijaga dan dibawa dimanapun dan kemanapun kita berada. Dan harapannya mereka yang madam atau istilahnya diaspora itu bisa memberikan kontribusi positif untuk daerah kita tercinta, Banua kita tercinta. Dan hari ini sebagai pembuka kita akan mendengarkan keynote speech sekaligus paparan peluang apa yang bisa dilakukan untuk warga Banjar di negeri di mana salah satu saudara kita yaitu saya manggilnya Bang Fajrul saja. Selamat pagi Bang. Oke baik, suaranya bisa dibantu ya. Kami berteman lama dan hari ini dengan gembira sekali suaranya bisa didengar, boleh dinaikkan operator. Sehat-sehat Bang? Oke. Baik, Bang Fajrul dan bapak-bapak yang ada di Zoom. Becu Urbaner Sidinlah, Bang Fajrul dan bapak-bapak yang ada di Zoom. Mohon izin. Oke. Baik. Baik Bang Fajrul, sebelum kita mendengarkan paparan, baik. Oke, panitia mungkin boleh dibantu di off dulu untuk yang di Zoom. Ya, baik. Baik, sebelum nanti kita mendengarkan paparan dari Bang Fajrul. Oke, baik, sudah baik. Sebelum kita mendengarkan paparan dari Bang Fajrul, kita akan mempersilahkan dulu. Panitia boleh dibantu untuk di off dulu. Baik, sebelum kita mendengarkan paparan dari Bang Fajrul, kita akan mendengarkan dulu rumusan Jadi nanti oleh Bang Fajrul peluang-peluang yang ada di Kajaksan. Kepada Bapak Muhammad Had kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah ulun pada pagi hari ini menyambung daripada prakongres sebelumnya pada tanggal 29 Oktober di Balikpapan, disuruh menyampaikan beberapa hal yang saya kira ini sangat penting untuk kita bahas bersama pada acara Kongres Bubuhan Banjar yang pertama. Ulun hormati semua Ketua Umum Kerukunan Bubuhan Banjar, Pak Rudi Arifin. Yang saya hormati seluruh pengurus wilayah Kerukunan Bubuhan Banjar sedunia yang pada kesempatan hari ini banyak yang hadir. Yang ulun hormati juga seluruh peserta atau undangan yang hadir dalam mengikuti Kongres Budaya Banjar dan Kongres Kerukunan Bubuhan Banjar yang pertama. Baiklah, pada kesempatan waktu itu di Prakongres Balikpapan, kita menghimpun pokok-pokok pikiran yang disampaikan tokoh-tokoh kita, pengurus-pengurus wilayah adalah sebagai berikut. Jadi pokok pikiran itu bersumber dari Dr. Haji Iriantul Amri, terima kasih Pak. Dr. Andus Haji Abdul Haris Maki, Dr. Insinyur Haji Muhammad Faudi, Bapak Haji Burhanuddin Haji Muhammad Kasim, Insinyur Haji Muhammad Salih bin Samlan, Dr. Andus Yakub, dan seterusnya. Setelah mendapat tanggapan ya baik dari saran-saran waktu itu yang disampaikan pada tadi saya jual kesempatan Prakongres pada tanggal 29 Oktober, tim perumus menyusun beberapa rekomendasi yang hasil kongres untuk menjadi bahan seminar kita pada hari ini, insya Allah. Memang pada waktu prakongres itu dibagi kita ada beberapa bidang ya. Pertama saya sebut di sini ada waktu itu bidang organisasi yang menyimpulkan, mengusulkan supaya hari ini kalau insya Allah kesempatan waktu pasti ada penyesuaian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga hasil kongres beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin sedikit ada perubahan, insya Allah kita rubah. Kalau sudah yang baik kita perbaiki lagi, insya Allah. Kemudian juga ada dalam hal upaya penguatan kelembagaan dan pembinaannya, mengusulkan kepada semua, khususnya pengurus wilayah dan pengurus daerah, agar membuat satu profil uraian kepengurusan dengan biografi singkat, kalau bisa ya. Itu lebih bagus saya rasa. Ya. Juga para pengurus hingga sampai masalah mungkin ada kita ini dari pengurus kan juga di situ. Itu memang kita perlu dilestarikan. Kemudian bidang budaya, tadi bidang organisasi ya. Merekomendasikan pembentukan kembali lembaga budaya Banjar. Itu dilestarikan, sebetulnya sudah ada ini, jadi tinggal kita kembangkan. Walaupun tidak, mungkin sudah ada berdiri sendiri ini lembaga, nanti kita bahaslah bersama.
dan jaringan budaya Banjar dengan fungsi melestarikan adat istiadat. Kita sudah cukup dikenal dengan adat istiadat kita yang ramah tamah dan sebagainya. Bahasa, ya, sastranya kita, seni, serta mempromosikan sebagai aset dari potensi pariwisata kita. Ya, memang kita ini kalau dianggap dengan pariwisata yang sudah maju, cukup ketinggalan kalau menurut pengamatan saya. Tapi sekarang sudah bergerak cukup maju. Revitalisasi kawasan pusaka cagar budaya Banjar ataupun pusaka-pusaka non benda, lokasi idealnya adalah di dalam lingkungan kota Banjarmasin sebagai pusat kerajaan Banjar yang diawali berdirinya tanggal 24 September 1526, misalnya kawasan Kampung Kuin dan sebagainya itu. Kebetulan ini dari Jogja, saya tadi ngomong luar biasa beliau itu. Ternyata salah satu dosen di UGM, ya, masalah kebudayaan, sejarawan juga mungkin, luar biasa. Ulun sejarah dari Sulawesi Selatan saya tidak tahu, beliau lebih tahu dengan bahasa-bahasa Bugis bahasanya, ya, apalagi masalah ini. Mohon bisa diikutkan juga nanti dalam pemecahan masalah ini ya, tolong. Mengusulkan juga pembangunan gerai mini Indonesia. Nah, ini sudah ada mungkin di mini Indonesia, mungkin perlu ditingkatkan masalah, ya, mungkin kalau kita datang dari mana, luar daerah, ya, bubuhan kita yang ada di perantauan ini datang ke Banjar, tidak usah jauh-jauh lagi, di situ ada namanya soto Banjar, ya. Yang penting jangan terlalu mahal. Itu di bawah itu murahnya itu nasi kuning, nyamannya luar biasa. Kemudian ini mengusulkan pembentukan jaringan cendekiawan Banjar, ya, atau Banjar Scholar Network dengan berbagai program dan kegiatan yang bertujuan mengembangkan pendidikan di Banua. Jangan di Banua aja, mungkin di luar negeri. Kebetulan duta besar kita tadi, Pak Fajrul Rahman, ya, sedikit banyaknya nanti kalau beliau ada lagi di layar, tolong, ini kayak lampit, bisa aja didagangkan orang Sumatera, bisa saja didagangkan orang dari Malaysia. Misalnya dari Malaysia pun juga orang Banjar, apa yang kira-kira berpotensi untuk bisa dipasarkan di Indonesia, ya bisa kita tukar-tukar inilah. Nah. Jadi saya kira jaringan-jaringan seperti itu nanti kita bahas juga. Itulah beberapa hal yang saya sampaikan sewaktu rangkuman daripada pertemuan kita di Prakongres Balikpapan beberapa hari yang lalu. Demikian saya sampaikan. Mohon maaf mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Had. Rupanya tadi ada kendala teknis di mana Pak Fajrul itu tidak mendengar suara yang ada di aula. Kita akan menyapa dulu. Selamat pagi Pak Fajrul. Oke, dibantu untuk suaranya bisa di... Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, setelah tadi kita mendengarkan rumusan Prakongres, kita akan mendengarkan keynote speech yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Muhammad Fajrul Rahman SEMH. Beliau kita tahu sebagai seorang akademisi, politikus Indonesia yang saat ini diminta atau ditetapkan menjadi duta besar yang berkuasa penuh untuk Republik Kazakhstan dan juga Tajikistan. Kita tahu kalau melihat sosial medianya, beliau begitu gencar memperkenalkan budaya Indonesia termasuk Banua Kalimantan. Kita akan dengarkan apa saja peluang kerjasama yang bisa juga mengangkat Banua kita. Kepada Pak Fajrul Rahman kami persilahkan.
Aman, kedengaran Bang? Sekali lagi, apa yang kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang kita taat, kurang banyak lah, kurang banyak baru sebenarnya karena Maulud masih ada di Banjarbaru. Sidin masih berusia 80-an tahun lebih, dan insya Allah tahun depan Januari atau Februari ada ke Banjarmasin, ke Banjarbaru menengoki Maulud. Nah, kedua, bismillahirrahmanirrahim, ulun mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya atas kesempatan dan untuk memberikan semacam tukar pendapat, semacam unjuk saran dalam kongres Tuhan Banjar. Nah, mudah-mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya dan kemudian bisa menjadi masukan dalam kongres Tuhan Banjar yang ke-6 ini. Ulun mulai aja, mudah-mudahan ulun ada mengulangkan PPT PowerPoint, mudah-mudahan bisa ditampilkan karena ulun karena cukup panjang dan waktunya cukup singkat, jadi karena ulun akan membuatkan lebih singkat saja. Nah, kemudian yang pertama ulun ingin menyampaikan bahwa apa yang ulun sampaikan sesuai setidaknya dengan apa yang menjadi tor dari Kongres Kebudayaan. Setidaknya tadi disampaikan bahwa yang akan dibicarakan dalam Kongres Budaya Banjar ke-6 ini, selain tadi disebutkan bidang organisasi, saya akan masuk ke ketiga unsur, yaitu bidang kebudayaan, kemudian bidang pendidikan dan bidang ekonomi, di mana ulun akan menceritakan, mengesahkan tentang studi kasus di Kazakhstan dan di Tajikistan. Alhamdulillah, ulun adalah orang Banjar yang pertama mungkin yang datang ke Kazakhstan dan Tajikistan. Ini adalah negeri di Asia Tengah. Nah, insya Allah apa yang akan dibicarakan ini menurut ulun sangat luar biasa, karena dari orang yang disampaikan ulun diminta memberikan masukan setidak-tidaknya ada di tiga level, yaitu di budaya, pendidikan, dan kebudayaan, dan ekonomi, terutama karena menurut panitia pertama adalah menjadi kewajiban kita berusaha melestarikan kewujudan nilai budaya Banjar, hasil nilai budaya Banjar yang positif yang sesuai dengan ajaran Islam yang menjadi anutan orang Banjar. Kedua, nilai budaya Banjar yang positif diharapkan dapat digunakan untuk mendukung kemajuan orang Banjar dalam berbagai bidang, khususnya bidang ekonomi, samping pendidikan, kebudayaan, dan lain-lain. Ketiga, selaras dengan pelestarian dan penguatan nilai budaya Banjar itu, orang Banjar yang berjaya khususnya di bidang ekonomi yang berada di perantauan atau di Kalsel diharapkan meningkatkan kerjasama dan kemitraan antara mereka untuk kejayaan yang cemerlang. Keempat, komunikasi dan jaringan yang wajar diperluas kepada golongan lain, khususnya golongan ilmuwan Banjar yang boleh bekerja sama dalam pendidikan dan pemerintahan negara dan sebagainya. Oke, ulun mulai dari peta Asia Tengah. Di mana sebenarnya Kazakhstan? Apa tandu ya? Kazakhstan ini berada di Asia Tengah. Di atasnya, di utaranya ada Rusia, kemudian di sebelah baratnya ada Cina. Jadi ini negara yang baru merdeka 31 tahun, berbatasan dengan Rusia dan juga berbatasan dengan Cina. Selain itu ada
dan kemudian kalau Kazakhstan ini adalah negara terbesar dan terkaya Asia Tenggara. Mungkin kembali dulu ke peta, sedikit ke petanya, kembali ke peta saja dulu. Jadi negara yang terbesar dan terkaya di Asia Tenggara, di mana kalau di Asia Tenggara kita akan menyebut Kazakhstan, lalu kemudian Uzbekistan. Nah, Uzbekistan ini terutama terkenal dengan wisata religinya, ada makam Imam Bukhari yang sangat kita hormati di Indonesia karena kita mengenal yang namanya hadis Bukhari dan Muslim. Nah, di Uzbekistan inilah tempat lahir dan kemudian beliau dimakamkan. Dan kemudian ada beberapa nama tokoh-tokoh Islam terkenal lainnya seperti Sina, kemudian juga ada Nabi, kemudian ada sejumlah tempat wisata religi. Jadi kalau orang belanja pasti suka nih ke Kazakhstan dan Uzbekistan karena Kazakhstan penduduknya 70% Islam. Kemudian selain itu Uzbekistan juga ada Turkmenistan, ada Kirgisistan, ada Tajikistan. Nah, ulun itu mewadahi Kazakhstan dan Tajikistan. Tajikistan itu penduduknya 90% beragama Islam. Kazakhstan penduduknya 19 juta, Tajikistan 10 juta. Nah, di seluruh Asia Tenggara, Kazakhstan, Tajikistan, Uzbekistan, Kirgisistan, dan Turkmenistan itu jumlah penduduknya 40 juta jiwa. Oke, jadi mudah-mudahan dia tahu bahwa kalau Kazakhstan ini adalah negara terkaya dan terbesar di Asia Tenggara dan kemudian penduduknya 70% Islam. Jadi cocok dengan orang banyak yang berbasiskan kepada keislaman sebenarnya Kazakhstan. Nah, kemudian sebelah utaranya Rusia, sebelah barat ada China, kemudian ke sebelah ada sebelah timurnya itu terkait dengan Eropa di negeri tanpa lautan menjadi penghubung antara negara-negara besar di Rusia, China maupun di Eropa. Nah, kemudian yang kedua, sedikit saja berkenal dengan Kazakhstan secara ekonomi. Jadi Kazakhstan ini secara ekonomi karena penduduknya kecil cuma 19 juta, jadi PDB per kapitanya itu 3 kali lipat, hampir 3 kali lipat dari PDB per kapita orang Indonesia. Jadi memang negara ini sangat kaya karena 10 besar hasil minyak dunia, 10 besar ekspor minyak dunia, kaya terhadap mineral, juga gas dan uranium 50% dari dunia dari Kazakhstan ekspornya, kaya juga gandum dan kemudian peternakan dan lain-lain. Jadi dengan kekayaan mereka di balik 19 juta, akhirnya mereka secara individu PDB per kapitanya 3 kali lipat dari orang Indonesia. Ya, berikutnya kami mulai Indonesia mulai berhubungan dengan Kazakhstan itu pada tahun depan itu 30 tahun hubungan kita dengan Kazakhstan. Kemudian berikutnya yang pernah datang ke Kazakhstan langsung saja ke halaman itu adalah dimulai pada tahun 95 oleh Presiden Soeharto, kemudian Presiden dari Kazakhstan Nazarbayev 95 4 tahun merdeka, jadi mereka baru merdeka 30 tahun dari Uni Soviet. Kemudian Presiden Soeharto ke sini, kemudian Presiden Kazakhstan Sultan Nazarbayev ke Indonesia, pas Bapak Yudhoyono pernah ke sini, Pak Yusuf Kala juga pernah ke sini, dan Presiden Kazakhstan yang sekarang Kasim Jomart juga pernah ke Indonesia. Nah, demikian pula dengan di Tajikistan juga yang pernah didatangi oleh beberapa. Berikutnya langsung ke halaman terkait dengan pendidikan. Nah, sangat berbahagia karena karena pertemuan dengan Kongres
Jaya Banjar ini betul-betul sudah sampai pada titik langsung saja ke pendidikan, di pendidikan, karena betul-betul menyelaraskan pada arah kemajuan dunia. Seperti Presiden Joko Widodo, beliau tegas di dalam panca-kerjanya menempatkan yaitu pembangunan sumber daya manusia itu nomor 1, nomor 2 adalah pembangunan infrastruktur, nomor 3 adalah deregulasi, keempatnya demokratisasi, dan kelimanya adalah transformasi ekonomi. Jadi apa yang dibicarakan dalam Kongres Tuhan Banjar ke-6 ini sudah sesuai dengan arah panca kerja dari pemerintahan yang ada sekarang, yaitu yang pertama adalah pembangunan sumber daya manusia, kemudian yang kedua terkait dengan pembangunan ekonomi, infrastruktur, dan yang berikutnya nanti adalah pembangunan bidang pendidikan. Nah, hal tersebut tentu saja juga sesuai karena kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia, maka apa yang kita bicarakan hari ini di bidang pendidikan, kemudian di bidang kebudayaan, dan kemudian juga di bidang ekonomi itu sesuai dengan tujuan nasional kita. Jadi tujuan nasional kita jelas dari dalam Undang-Undang 45 melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh daerah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum terkait dengan perekonomian, mencerdaskan kehidupan bangsa terkait dengan pendidikan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, kalau kita balik ke Kajastan, apa yang ditawarkan Kajastan untuk Indonesia? Di Kajastan ini sekarang ada 129 yaitu 33 universitas swasta dan 4 universitas asing. Alhamdulillah, selama itu menjadi duta besar di Kajastan dan Kyrgyzstan, tahun ini kami sudah memasukkan 25 mahasiswa Indonesia ke Kajastan dengan beasiswa dari pemerintah Kajastan. Nah, di antaranya Memasukkan ke universitas seperti Nazarbayev University, universitas yang terbesar di Astana, kemudian universitas yang terbesar di Almaty namanya Al-Farabi. Ini universitas terbesar dan tertua di Kazahstan namanya Al-Farabi Kazakh National University. Mendengar nama Al-Farabi saja kita sudah tahu bahwa negara ini sangat menghormati pemikir Islam kelas dunia, yaitu yang bernama Al-Farabi. Ada beberapa nama-nama universitas di sini yang terbesar dan yang paling tinggi itu adalah Al-Farabi Kazakh University. Cukup lengkap, atau ada universitas yang berkaitan dengan kedokteran, teknologi, dan yang lain-lain. Nah, Ulun sudah pernah menyampaikan kepada Pak Sultan Hairul Saleh dan juga kepada Wali Kota Banjarmasin Pak Ibnu Sina dan beberapa tokoh-tokoh di Banjar supaya semacam link untuk pendidikan, karena pemerintah Kajastan itu menyediakan beasiswa, sekali lagi menyediakan beasiswa untuk orang Indonesia. Nah, Ulun sesuai dengan harapan dari kongres ini, Ulun mengundang pelajar-pelajar di Kalimantan Selatan atau pelajar-pelajar khususnya orang Banjar untuk sekolah di Kajastan. Tahun ini sudah ada 25 mahasiswa Indonesia yang sekolah di Kajastan, tetapi tidak satupun yang berasal dari Kalimantan Selatan. Masih belum ada. Nah, jadi Ulun berharap ada setelah pertemuan ini dan melalui link yang kami berikan, seluruh orang Banjar, pelajar dari Banjar bisa masuk ke Kajastan, karena tahun depan rencana kami ada 100 mahasiswa Indonesia yang bisa masuk ke Kajastan, mengambil seluruh
jurusan-jurusan yang ada di sini dengan beasiswa dari pemerintah Kazakhstan, termasuk kami juga bekerja sama dengan LPDP untuk memasukkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia ke Kazakhstan dan Tajikistan. Tahun ini ada 25 25 orang mahasiswa Indonesia yang yang mendapatkan beasiswa pemerintah Kazakhstan untuk sekolah di sini baik S1, S2 maupun S3. Jadi bisa S1, S2 dan S3 di Kazakhstan. Nah, ulun berharap tahun depan setelah Kongres Budaya Banjar ke-6 banyak mahasiswa dari Banjar atau orang Banjar yang sekolah S1, S2 dan S3 di Kazakhstan dan di Tajikistan. Nah, kemudian yang kedua, ulun ingin menyampaikan selain di Kazakhstan bisa sekolah di Tajikistan. Nah, ini juga ada beasiswa dari pemerintah dari Tajikistan. Nah, itu dalam bidang pendidikan. Kemudian yang berikutnya dalam promosi kebudayaan. Nah, ini sudah kita lewati saja, nanti terlalu banyak. Langsung kepada kebudayaan. Nah, ada Presiden Joko Widodo mendorong kita semua sebagai dubes untuk menyebarluaskan kebudayaan Indonesia. Karena Indonesia sentris itu artinya kita bukan saja membangun pendidikan di Indonesia Barat, tapi juga di Indonesia Tengah dan Indonesia Timur. Membangun kebudayaan di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan juga di Indonesia Timur. Jadi, ulun berharap bahwa kebudayaan Indonesia dari 1331 suku bangsa itu bisa berkembang juga di Kazakhstan. Salah satunya adalah kebudayaan Banjar. Nah, itu yang ulun harapkan. Jadi, setelah pertemuan ini, karena tahun depan adalah 30 tahun kami merayakan hubungan Kazakhstan-Tajikistan, berharap ada misi kebudayaan dari Banjarmasin yang akan sampai ke Kazakhstan, termasuk juga produk-produk ekonomi dari Banjarmasin atau Kalimantan Selatan dan kebudayaan, barang-barang kebudayaan dari Kalimantan Selatan bisa dipamerkan di Rumah Budaya Indonesia, karena di sana ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan 1331 budaya Indonesia. Misalnya mengenalkan tarian Banjar dan memperkenalkan alat-alat musik orang Banjar. Kemudian kami juga mengajarkan bahasa Indonesia. Nah, kemudian kami juga mengajarkan makanan Banjar. Nah, ini belum ada nih. Soto Banjar, gagodoh Banjar, belum ada, belum diajarkan ini. Soto Banjar belum. Ulun hendak mana soto Banjar, gagodoh Banjar belum ada diajarkan. Kemudian ketupat kandangan belum. Lontong orari belum diajarkan di sini. Nah, mudah-mudahan tahun depan setelah kongres ini seluruh kegiatan kebudayaan Banjar bisa diajarkan di sini. Baik berupa tarian Banjar, masakan Banjar, alat-alat kesenian Banjar, kemudian ini membuat batik dan bisa membuat semacam baju sasirangan tentang bahasa Banjar. Nah, itu bisa kita ajarkan. Mudah-mudahan ulun di KBRI di Kazakhstan dan Tajikistan ini bisa bekerja sama dengan panitia budaya Banjar untuk memperkenalkan budaya Banjar di Asia Tengah. Di sini semuanya 70% orang Muslim dan masjidnya ganal-ganal di sini. Masjid yang terbesar di Asia Tengah ada di sini. Kemudian yang berikutnya di bidang ekonomi. Nah, ini penting karena tadi pesan dari panitia membicarakan ekonomi. Alhamdulillah sekarang ini ekonomi di hubungan ekonomi kita dengan Kazakhstan sangat baik. Setahun ini dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin, kita sudah naik 4 kali lipat. Sekarang 600 juta dolar nilai perdagangan antara Indonesia dengan Kazakhstan. Tahun depan target kami sudah 1 miliar US dollar.
itu berarti sama dengan trading volume nilai perdagangannya dengan beberapa negara di Eropa. Penting mengingat Kazakhstan ini adalah peluang baru untuk perdagangan internasional antara Indonesia dengan Kazakhstan dan tentu antara Kalimantan Selatan atau para saudagar Banjar untuk berdagang di sini. Jadi jangan hanya berdagang di pasar Martapura, jangan hanya berdagang di pasar Kelayan di Banjar, tapi berdagang di pasar Kazakhstan dan di pasar Tajikistan. Ulun mengundang para saudagar Banjar. Alhamdulillah 2019 hanya 150 juta dolar. Tahun ini kami berhasil mendorong sekarang perdagangan kita 600 juta dolar. Tahun depan menjadi 1 miliar US dollar. Paling tinggi di antara semua negara ASEAN yang ada di sini. Jadi kita paling tinggi, yang kedua Vietnam, ketiga Thailand, keempat Malaysia. Jadi kita yang paling tinggi sekarang perdagangan antara Indonesia dengan Kazakhstan dan juga Tajikistan. Nah, kalau saudagar Banjar berdagang di sini, ada lagi di pasar Martapura, misalnya berjualan permata, misalnya kayak toko Kalimantan, berjualan berlian di sini, nah itu bagus karena orang di sini 3 kali lipat pendapatannya dari orang Indonesia. Nah, jadi ulun berharap para saudagar Banjar bisa memanfaatkan peluang pasar di Kazakhstan yang akan terbuka 1 miliar US dollar tahun depan. Belum ada nih pedagang Banjar yang masuk ke Kazakhstan dan Tajikistan. Nah, jadi ulun kembali lagi menekankan bahwa ada beberapa produk yang sebenarnya yang bisa kita bawa ke Kazakhstan. Di antaranya kita sekarang membawa namanya adalah minyak sawit. Kemudian ada beberapa yang lainnya yang bisa kita bawa ke sini, yaitu di antaranya adalah selain kelapa sawit. Nah, ini produk utama Kazakhstan. Nah, kalau pian-pian hendak mengimpor barang-barang dari Kazakhstan, ini bisa pian impor nih. Minyak bumi, tembaga, gas alam, uranium, ferroalloy. Nah, ferroalloy ini yang paling banyak dibeli Indonesia. Biji tembaga, gandum, logam mulia, emas. Karena di sini ladang mineralnya sangat banyak. Kemudian produk minyak, biji besi. Kemudian impor utama Kazakhstan itu ada mesin, pompa, obat-obatan, telepon, mobil, komputer. Nah, kemudian lebih jauh lagi, bisa juga membawa ke sini dari Indonesia ke Kazakhstan. Yang paling banyak sekarang itu adalah palm oil atau minyak kelapa sawit. Nah, yang lain-lain itu diantaranya obat-obatan, teh, kopi, coklat, kosmetik, furnitur. Nah, furnitur orang Banjar bisa dijual di sini nih, terutama yang dari kayu dan kemudian juga mungkin dari rotan yang bisa dibawa ke sini. Nah, kalau ini dari Kazakhstan. Nah, jadi sebenarnya apabila pian banyak duit, bisa juga berinvestasi ke pertambangan, ke pertanian, terutama di sini gandum, dan kemudian kalau peternakannya itu khususnya terkait dengan biri-biri, nah, bisa dikembangkan juga di sini. Konstruksi dan pariwisata. Nah, sampai hari ini ulun itu mengembangkan perdagangan terutama barang dari Indonesia. Kemudian yang kedua ada turis. Sebelum pandemi itu kami sekarang 10.000 orang Kazakhstan itu datang ke Bali. Nah, 10.000 orang ini bisa ditarik ke Banjar. Dari ini ada hampir 3 juta orang Kazakhstan itu setiap tahun punya berjalanan ke luar negeri, 3 juta orang dari 19 juta. Kenapa? Karena di sini musim dingin. Nah, ulun sekarang ini musim dinginnya besukan ini minus 25 derajat. Minus 25 derajat lebih dingin dari kulkas. Nah, ini. Nah, libur 3 bulan, nah bisa datang ke Banjar. Nah, Banjar bisa kita kenalkan
wisata religi bisa sama kepada mereka. Nah itu bisa kita kembangkan, investasi kita kembangkan, dan kemudian yang lain adalah jadi terkait dengan perdagangan. Nah di titik ini ulun ingin menutup apa yang ulun sampaikan, berbagi pengalaman. Jadi yang pertama bahwa sangat benar tujuan dari Kongres Budaya Banjar ini adalah mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai budaya Banjar, tetapi juga mendorong orang Banjar dimanapun untuk sukses di bidang kependidikan. Di dalamnya itu tentu saja adalah kebudayaan, dan kemudian juga di bidang ekonomi. Jadi benar, jadi tujuannya ini sangat tepat, yaitu mendorong orang Banjar sukses di bidang ekonomi, sukses di bidang kebudayaan atau pendidikan. Tapi ulun nambahi lagi, mudah-mudahan juga sukses di bidang politik. Jangan sampai orang Banjar ketinggalan dua menjadi baik sebagai presiden, wakil presiden, menjadi menteri, menjadi pejabat-pejabat tinggi, baik di pusat maupun di daerah yang lain. Karena dengan jalan tersebut kita bisa membawa kebudayaan Banjar menjadi lebih baik lagi. Jadi selain meningkatkan di bidang kebudayaan dan pendidikan, juga tentu di bidang ekonomi. Kalau negara itu menjadi sangat kaya, sangat diperhitungkan secara internasional maupun regional. Nah, kalau orang Banjar itu kaya secara ekonomi, maka akan diperhitungkan juga baik di provinsi, nasional maupun secara internasional. Nah, jadi sekali lagi ulun menyampaikan tujuan agar kita bertemu maju di bidang kebudayaan, pendidikan, dan ekonomi, ulun dukung 100%. Dan ulun berharap dengan kesempatan di mana ulun menjadi duta besar di Kazakhstan dan Tajikistan, mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan orang Banjar sekolah, kuliah S1, S2, S3 di Kazakhstan. Bisa berdagang di Kazakhstan dan Tajikistan, kemudian yang kedua kebudayaan Banjar berkembang di Asia, khususnya Kazakhstan dan Tajikistan, di mana 70% sampai 90% orang beragama Islam, sama dengan orang Banjar. Hubungan keagamaan yang menjadi sangat dekat. Dan terakhir, belum menyampaikan mudah-mudahan kongres ini betul-betul
melaksanakan pendidikan S1, S2, dan S3 kalangan orang Banjar atau keluarga Banjar di Kajastan dan di Kajastan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajrul, atau saya memanggilnya Bang Fajrul, untuk tadi paparannya luar biasa. Banyak peluang kerjasama yang bisa kita kembangkan di Kazakhstan dan Tajikistan. Kalau tadi Bang Fajrul mengatakan ulun satu-satunya orang Banjar yang ada di sana, beberapa saat lagi panitia akan menayangkan sebuah video. Ternyata Pak Bang, ada junior pian di sana Bang, yaitu ada Muhammad Alfi Arinanda STMSC. Dia adalah anak muda Banjar yang bekerja sebagai advance proses kontrol spesialis di perusahaan tambang dan smelter biji nikel Metso Autotech Internasional di Almaty. Apakah Bang Fajrul masih bergabung? Kita akan lihat video-video anak muda kita, orang Banjar, yang selain tadi di Almaty juga ada di Singapura, lalu juga ada yang sedang kuliah di Oxford. Yang di Singapura ini namanya, oke, boleh diputarkan yang Alfi Arinanda dulu, supaya Bang Fajrul kadang merasa sorangan orang Banjar ada di sana. Silakan. Yang ini siapa namanya ya? Oh, ini yang perempuan ya. Ini Dini Rahmatika. Dini Rahmatika Ismet ini anak muda Banjar yang sedang kuliah S3 di Oxford University Inggris. Boleh di sekarang melanjutkan studi S3 di Oxford University Inggris, dari Bapak Oxford Inggris untuk mengucapkan selamat untuk Inggris dari 6. Semoga menjadi ini menjadi kesempatan kami untuk kita semua dan insya Allah menjadi berkat. Oke, terima kasih Dini. Selanjutnya boleh yang Muhammad Alfi Arinanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulun Muhammad Alfi Arinanda, orang Banjar dan Kota Balikpapan. Hingga untung kuliah S1 di ITS Teknik Informatika, ulun bergawi di beberapa perusahaan startup Indonesia dan ini bergawi di Teknologi Singapura sebagai software engineer. Dari Singapura, ulun mengucapkan selamat Kongres Budaya Banjar dan Agama. Mudah-mudahan majelis kongres ini memperkuat silaturahim kita. Insya Allah Banjar makin bermartabat, kerukunan membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada satu lagi ini yang bekerja. Oke, baik. Tepuk tangan. Ini kebetulan ada gangguan sedikit dengan videonya. Selamat datang Pak Aem Fahir yang sudah bergabung juga di tengah-tengah kita. Dan selanjutnya kita akan dengarkan banyak paparan. Saya ingin mengundang teman saya, Bang Fahri, untuk bergabung, untuk memanggilkan narasumber-narasumber yang akan berdiskusi. Bang Fajrul, apakah masih bertahan? Oke, tidak apa-apa. Tapi tadi peluangnya sudah dibuka untuk pertukaran mahasiswa, bukan pertukaran, lebih tepatnya menawarkan peluang untuk pendidikan di sana, full dibiayai oleh pemerintah di sana. Silakan Bang Fahri. Terima kasih Ibu Diana Rusyanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Mama Berataan, alhamdulillah kita
sudah sampai ke tahap acara ini, yaitu seminar kebudayaan Banjar. Imbah kita malam tadi pada dapatan bakakangenan saat kita lawas kada berdapat gitu kan. Nah, ini kita seminar kebudayaan Banjar kita hari ini mengangkat tema barakat rakat gasan kemajuan bermartabat gasan menjamput zaman. Tema ini mengingatkan ulun Bu Diana pada sebuah bait puisi Khalil Gibran. Bait puisi itu begini: anakmu bukan milikmu, dia milik zamannya. Artinya perubahan harus kita sambut, apalagi kita sedang menghadapi IKN. Betul. Nah ini baik, untuk mempersingkat waktu, ulun akan memanggil beberapa narasumber hebat kita hari ini. Yang pertama adalah beliau Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA, Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Baik, kepada Pak Mujib kami persilakan. Ayo Kanda. Ya. Mari Kanda. Selanjutnya kita panggil juga Profesor Dr. Muhammad Madian SE MSI MPen, Wakil Rektor 2 Universitas Airlangga. Silahkan Kanda. Siap. Baik, tepuk tangan. Silakan ambil posisi Bapak. Selanjutnya ulun panggil Profesor Dr. Haji Sujianto MSI. Baik, tepuk tangan untuk Pak Sujianto. Kami persilakan. Tepuk tangan. Silakan Pak. Selanjutnya kita juga panggilkan narasumber kita dari Malaysia, Ayahanda Haji Jamaluddin Asari yang di Pertuan Pertumbuhan Banjar Perak, Malaysia. Baik, selamat datang Pak Jamaluddin, selamat jumpa kembali. Selanjutnya narasumber kita seorang anak muda yang luar biasa tentunya, Haji Muhammad Ropiki SH. Silakan maju ke depan. Nah. Baik, tepuk tangan untuk Pak Rofiki. Dan satu lagi kita juga ada narasumber kita dari Malaysia, Bapak Datuk Sri Dr. Muhammad Azhar Haji Yahya. Silakan Pak Haji. Baik, kami persilakan. Baik, Bang Fahri. Ya, Ibu Sambil Diana. menunggu narasumber lengkap di atas, saya langsung melihat ada Pak Fahir di sini. Kita ingin dengar dulu pesan. Kalau tadi kita sudah mendengarkan hasil perumusan dari Kongres, kita akan dengar dulu dari Pak Fahir. Mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan. Betul. Silakan Pak Fahir. Silakan. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Ini ditodong, hanyar datang suruh langsung bepender, bependernya bingung. Tapi pertama ulun mengucapkan terima kasih dulu. Ini buat panitia terutama pemerintah daerah yang mendukung acara ini yang sudah yang ke-6 ini. Dan
harapannya selalu adalah bahwa kita kada sekedar berkumpulan, tetapi ada berkah setelah berkumpul. Insya Allah itu yang paling penting itu. Tapi yang jelas silaturahmi memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, insya Allah. Dan tentu setelah ini kita juga akan ada Kongres Bubuhan Banjar. Ini kan kita mencari potensi-potensi yang ada di diaspora Banjar. Ternyata luar biasa. Nah, itu tadi contoh-contoh tayangan, ada yang di Singapura, ada yang di Kazakhstan, ada satu lagi tadi di Oxford. Nah, itu adalah anak-anak muda kita yang berpotensi juga sebenarnya bisa membangun Banua. Nah, mudah-mudahan selalu ada apa yang diberikan Banua, kemudian kontribusi dari diasporanya, itu insya Allah akan membuat Banua ini sesuai dengan tema kita ini, membuat kita lebih maju tetapi tidak kehilangan identitas dan budaya kita. Kira-kira itu ada beberapa catatan. Terima kasih. Ini Bu Diana, selalu kontak dari waktu ke waktu. Terima kasih Bu Diana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak Fahir. Kita tahu beliau adalah orang yang tidak pelit ilmu. Jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak yang masih muda atau mungkin juga kita-kita, sharing kepada mereka-mereka yang sudah senior, termasuk adalah Pak Fahir dan orang-orang hebat. Karena orang Banjar ini banyak yang jadi orang hebat, Bang Fahri. Silakan untuk bapak-bapak yang ada di depan. Kebetulan memang ini semua gendernya bapak-bapak. Nanti saya akan bicara dengan Datin di sini ya. Baik, karena bapak-bapak saya serahkan bapak-bapak saja ya. Kita dengarkan dulu apa yang menjadi paparan. Tapi karena waktu kita ini agak terbatas, mungkin mohon izin kepada bapak-bapak semua untuk berkenan mempersingkat apa yang menjadi paparannya agar kita lebih banyak diskusi. Karena tadi seperti pesan oleh Pak Fahir juga dan juga mungkin harapan dari semuanya, intinya bisa dapat gitu ya untuk hal-hal yang kebaikan orang Banjar ke depannya. Kami persilakan, Bang Fahri silakan. Terima kasih Ibu Diana Rusianti, SE. Selanjutnya Bapak Ibu, nanti kita mudah-mudahan diskusi kita ya, seminar kita hari ini maksimal jam 12 lewat lah. Jadi kita bisa menyesuaikan semua dengan waktu yang ada hari ini. Dan ulun minta izin lawan pian berataan untuk menyampaikan sedikit riwayat singkat narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Profesor Dr. Haji Mujibur Rahman MA. Beliau ini adalah Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Dan beliau guru besar bidang sosiologi agama, lahir di Amuntai. Amuntai masih tahu kan? Tentu Bapak Ibu tahu, Hulu Sungai Utara. Tanggal 9 Desember tahun 1971. Beliau pernah mengenyam pendidikan Pondok Pesantren Al-Falah pada tamat tahun 1989. Madrasah Aliyah Istiqamah, kemudian Fakultas Usuluddin IAIN Antasari, kemudian Faculty of Religion Studies di McGill University, Kanada. Nah, itu riwayat pendidikan singkat beliau ya. Kita singkat-singkat saja karena waktunya. Kemudian selanjutnya Bapak Muhammad Madian SE, Profesor Dr. Muhammad Madian SE, MSI, MPin, Wakil Rektor 2 Universitas Airlangga. Dan beliau ini S1 beliau di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga, S2 Pasca Sarjana Universitas Airlangga, dan S2-nya lagi di University of Wollongong pada tahun 2006. Kemudian S3 beliau di Universitas Brawijaya. Dan selanjutnya narasumber kita Bapak Sujianto ya. Nah, saya bacakan singkat saja juga. Beliau
ahli dalam bidang administrasi bisnis ya Pak ya. Dan beliau wakil rektor bidang 2 di UNRI. Kemudian tempat tanggal lahir Tambilahan Riau, tanggal 26 bulan 9 tahun 1962. Nanti yang lainnya beliau sendiri yang menyampaikan ya. Dan selanjutnya Bapak Pak Haji Jamaluddin Ashari yang dipertua Pertumbuhan Banjar Perak Malaysia. Pendidikan beliau diploma pendidikan, ijazah perguruan, ijazah pengurusan sumber manusia BA Hans Human Resources ya. Kemudian Master Business Administration. Selanjutnya Pak Muhammad Rafiki. Beliau ini adalah juga S1 beliau di Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum ya Bang ya. Dan saat ini beliau juga ketua DPRD Kabupaten Banjar. Nah demikian riwayat singkat narasumber kita, dan sebelum saya mempersilahkan masing-masing narasumber menyampaikan materinya, kita berikan aplaus dulu kepada beliau semua. Baik, kita urutan saja ya Bapak Ibu, Abah Mama seberataan dan sanak. Silakan Kanda Profesor Mujibur Rahman untuk menyampaikan materinya Kanda. Disesuaikan ya Kanda waktunya ya. Cek satu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihi allati la tuhsa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya muliakan dan hormati bubuhan tokoh-tokoh Banjar dari seluruh dunia, katakanlah begitu. Yang ulun hormati para narasumber, terima kasih kepada panitia yang memberikan kehormatan kepada ulun untuk umpat bepandir pada pagi hari ini. Kepada ulun dimintakan untuk berbicara tentang kebudayaan Banjar dan tantangannya ke depan. Topik ini sangat luas, jadi ulun akan membatasi pembicaraan hanya pada dua sisi saja. Menurut buku yang ditulis oleh Leo Suryadinata dan kawan-kawan tahun 2003 yang judulnya Indonesia's Populations, suku Banjar itu adalah suku terbesar ke-10 di Indonesia. Jadi kita itu top 10, cuman paling terakhir dari top 10. Dan kemudian ada lagi Aris Ananta dan teman-temannya pada tahun 2015 kalau nggak salah, itu Indonesia's Ethnography, dia menerbitkan buku lagi tentang suku-suku di Indonesia ini, dan dia menghitung di situ bahwa suku Banjar itu 99,55% beragama Islam. Jadi kalaupun ada yang tidak beragama Islam itu sangat kecil sekali. Ya, ini menurut buku itu. Nah karena itu kalau berbicara tentang kebudayaan Banjar, salah satunya yang tidak bisa terlepas itu adalah keislamannya.
Dan ini mungkin salah satu yang harus kita diskusikan, ya. Ada seorang kepala stasiun TVRI, Bang Kalsel ini, sudah pensiun beliau. Ketika kali pertama ketemu dengan saya, beliau bercerita keliling-keliling di Banjarmasin tuh sholat di masjid-masjid. Nah, beliau kemudian mengatakan ada beberapa hal yang menarik dari fenomena beribadahnya orang Banjar, kata beliau. Yang berbeda dengan di daerah lain atau mungkin agak berbeda, tidak terlalu berbeda. Yang pertama adalah kalau subuh Jumat itu kalau di daerah Banjar ini itu ada sujud sajadah. Jadi membaca surah sajadah di rakaat pertama, kemudian di rakaat kedua membaca surah Ad-Dahar. Yang kedua, ini kata beliau juga nih sebagai orang luar ya. Kalau hari Jumat itu habis sholat Jumat kan orang ada wirid. Nah wiridnya orang Banjar nih umumnya itu membaca Fatihah 7 kali, kemudian Fatihah 4 itu 7 kali. Ya. Setelah Fatihah 4 7 kali itu baru baca doa. Nah, kebanyakan orang Banjar itu kalau hari Jumat sebelum selesai 7 kali membaca Fatihah 4 itu dan berdoa itu tidak meninggalkan masjid. Menghadangi imam membaca doa itu nah. Kada bubar langsung. Nah, ini kata beliau nih ya. Saya tidak mengamati itu, beliau mengamati itu. Nah, ini kalau kita kembalikan kepada tradisi yang dibangun sejak paling tidak abad ke-18 oleh Syekh Arsyad Al-Banjari, ini sangat menarik. Salah satu yang berbeda mungkin dari madhab Syafi'i yang lain, kami di UIN baru melaksanakan konferensi internasional tentang madhab Syafi'i di Asia Tenggara 2 minggu yang lalu. Salah satu yang menarik dari pandangan Syekh Arsyad Al-Banjari terhadap masalah sholat berjamaah itu adalah begini. Jadi kalau pada umumnya pandangan ulama Syafi'iyah itu sholat berjamaah itu hukumnya sunnah muakkadah. Sedangkan menurut madhab Hambali itu wajib. Tapi Syekh Arsyad Al-Banjari memilih yang di tengah, yaitu fardu kifayah, kewajiban kolektif. Sehingga kalau misalnya di dalam satu kampung itu tidak ada orang yang berjamaah sama sekali, itu berdosa satu kampung. Jadi harus ada orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Nah implikasinya adalah kalau kita lihat di masyarakat Banjar itu selalu ada langgar, musola, masjid ya sebagai tempat berkumpul melaksanakan sholat berjamaah. Nah ini hanya sebagai salah satu contoh ya yang sangat penting menurut saya untuk kita ingat sebagai bagian dari kebudayaan keagamaan Banjar. Tadi saya merujuk kepada kitab Sabilal Muhtadin. Nah, salah satu warisan tradisi intelektual Islam yang sangat penting di daerah kita ini adalah karya-karya para ulama yang ditulis atau yang kemudian nanti ada juga yang menulis dalam bahasa Indonesia. Nah, saya pernah kira-kira setahun yang lalu ada pertemuan dengan teman-teman di UIN Raden Fatah Palembang. Itu di pasca sarjana kita mendiskusikan tentang hubungan akrab antara Syekh Arsyad Al-Banjari dengan Syekh Abdus Somad Al-Palimbani. Nah, saya katakan kepada orang Palembang bahwa kalau Anda meneliti pengajian-pengajian di majelis taklim atau di masjid di Kalimantan Selatan khususnya atau di kalangan orang Banjar ya, kitab yang dipakai untuk belajar tasawuf itu adalah Hidayatus Salikin, sampai hari ini adalah kitab Parukunan Jamaluddin. Ya, setelah itu ada parukuman lagi namanya Parukunan Abdul Rashid yang ditulis abad ke-19. Nah, ini kitab Parukunan ini ternyata kalau kita teliti dia adalah mengandung dasar-dasar
ilmu ajaran agama Islam terkait dengan keyakinan akidah, kemudian juga amalah amaliyah syariah yang fardu ain lah kira-kira ya, yang wajib bagi tiap-tiap orang. Nah karena itu tradisi ini menurut hemat saya perlu terus kita pertahankan dan kembangkan. Mungkin anak-anak muda sekarang tidak tahu lagi parukunan, mungkin ya. Nah karena itu paling tidak ini ada kajian-kajian ilmiah atau diskusi tentang ini. Maka di UIN Antasari itu saya tahun 2020 yang lalu membuat satu pojok istilahnya corner, ya kami sebut dengan Banjar Corner dan Melayu Corner. Kita kumpulkan manuskrip-manuskrip yang dikarang oleh para ulama Banjar ataupun yang sudah dicetak, bahkan ada yang kita beli dari Malaysia, itu dikumpulkan di sana. Lalu hasil-hasil penelitian dari para ilmuwan dalam dan luar negeri yang terkait dengan tradisi keislaman ini kami kumpulkan di sana juga, termasuk hasil-hasil riset yang sudah dipublikasi atau yang belum dipublikasi yang ditulis oleh para dosen-dosen kami. Saya kira ini adalah salah satu bagian dari upaya untuk menjaga, memelihara tradisi keislaman orang Banjar gitu ya. Dan kebetulan juga di UIN itu di sini ya, kita salah satu pilar daripada keilmuannya itu disebutkan berbasis lokal, berwawasan global. Nah dalam rumusan kurikulum kita membuat satu mata kuliah wajib itu untuk seluruh mahasiswa jurusan apapun, namanya Islam dan Kebudayaan Banjar. Nah ini harapannya supaya tradisi Islam dan Kebudayaan Banjar ini dikaji juga secara ilmiah, dikenali oleh generasi muda dan bisa terus dilestarikan dan dikembangkan. Kemudian yang kedua, saya hanya dua aja nih karena waktunya sedikit ya. Yang kedua dari kebudayaan Banjar ini yang penting menurut hemat saya adalah bahasa. Kita perlu mempertahankan dan mengembangkan serta menggunakan bahasa Banjar. Kalau badiam di Benua sini memang pandir bahasa Banjar aja Pak hari-hari kan. Nah, di kantor di mana-mana. Tapi kalau sudah kita keluar mungkin kada tak pakai. Saya dulu waktu S3 di Belanda, anak saya, istri saya bilang kita di rumah berpandir bahasa Banjar aja. Ada apa-apa kita, biarnya di luar bahasa Belanda atau bahasa Inggris. Jar bini ulun kayak pakai namun bulik ke Benua, sakulah kada bisa bahasa Indonesia. Ujar ulun kada apa-apa nyelakas jaga kanak tuh. Jadi habis kami tuntung di Belanda, bulikan ke Banjar, masuk anak ulun di SD, pindah di tengah semester. Waktu bulan pertama tuh stres Bang. Kada mengerti bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah kada lawas gitu nah. Akhirnya bisa juga. Nah di sisi lain ada kawan kami, orang Banjar juga, ya kan. Tapi di rumah bahasa Indonesia terus. Nah akhirnya anaknya kada bisa lagi bahasa Banjar. Nah ini saya kira salah satu mempertahankan bahasa ya di rumah gitu. Tapi yang lebih penting dari bahasa ini adalah ini yang mau saya bicarakan di sini terkait dengan budaya, yaitu bagaimana bahasa itu menyampaikan pesan-pesan moral dan pegangan hidup. Salah satu yang kami lakukan di UIN Antasari dalam beberapa tahun terakhir itu adalah menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Banjar. Alhamdulillah ini sudah selesai. Jadi yang pertama itu selesai tahun 2017 itu draftnya banyak salah, masih banyak yang protes. Nah setelah itu kita perbaiki lagi, alhamdulillah sudah diperbaiki dan dicetak, diperbanyak. Covernya juga kita buat ornamen-ornamen khas Banjar. Kemarin waktu MTQ nasional salah satu souvenirnya dari Pak Gubernur itu adalah produk UIN Antasari terjemahan Al-Quran ke bahasa Banjar.
Nah yang kedua dari bahasa ini adalah paribasa Banjar. Ini paribasa Banjar ini penting banget, banyak banget nasihat di dalamnya. Ya, ulun misalnya memberikan contoh beberapa yang pernah diteliti oleh dosen Unlam itu, ULM, Bapak Sainul Hirmawan. Misalnya paribasa Banjar supaya kita menjaga lisan. Misalnya ada paribasa Banjar itu, banganga badahulu hanyar baucap. Nah, itu maksudnya adalah berpikir-pikir dulu, jangan sembarangan berkata-kata. Itu misalnya. Ada lagi lain nang disurung, lain nang dikalang. Nah, ini kan paribasa berbeda antara yang disodorkan dengan yang dikalangkan. Maksudnya adalah mengkritik orang yang ucapannya tidak nyambung atau tidak koheren. Misalnya lagi, selain menjaga lisan ya, orang Banjar itu ada juga kritik-kritik terhadap hal-hal yang bisa merusak persatuan. Ya kayak ini kan barakat-rakat ini kan penting nih. Jangan bacakut papadaan ya nasihatnya itu. Dibawai malinggang, amun ditinggal manawaki. Nah ini kan orang kada bagus. Ini papadah orang bahari ya. Wani manimbai lunta, wani manajuni. Nah ini juga bagus juga. Ini sejumlah papadah-papadah Banjar ini, paribasa ini saya minta kemarin dari Pak Haris Maki. Itu ada Pak Samsiar Seman sama Pak Haris Maki almarhum. Ayah beliau itu siapa namanya, Ahmad Maki ya. Pak Haris Maki yang pegang itu. Saya minta bukunya Pak gitu. Nanti kami edit kembali lalu akan dicetak gitu, diperbanyak dan kami jadikan sebagai salah satu referensi pembelajaran Islam dan budaya Banjar di kampus. Nah terakhir ini karena waktunya kita kada panjang yang lo berbagi nih. Sebelum pian tagur ulun. Ini ulun belakangan ini suka memperhatikan kawan-kawan seniman yang membuat puisi bahasa Banjar. Bagus-bagus puisinya. Nah salah satu puisi yang bagus ini karangan Agus Susino. Ini ulun bacakan untuk penutup presentasi ulun. Puisi Agus ini judulnya, mungkin pianang tuha-tuha ini pas ini bahasa bahari ini. Hidup jangan mahawa-hawa, syukuri nang ada. Pian tahu kada, napa banyak orang marista, sutil haja, hidupnya talalu mahawa-hawa. Orang baisi ini hendak jua menuruti, orang damini hendak jua, orang damintu hendak jua, bilang kadada kasudahannya. Pian tahu kada, sakira hidup lapang di mapa, sutil haja, awak wigas bersyukur jangan kada, hendak makan ada nang dimakan, hendak minum ada nang dikinom, sabaluman kakanyangan ampih bama makan, sabalemun menjaluak ampih nginum, hendak balalah bawa balinjang, hendak bakunjangan bawa raunan, nang apa ngalihnya, asal sasadangnya haja. Bujur baisi harta sagunung, halau-halau tingginya, pangkat wan jabatan saling banyakan, lamun ilat kada barasa diambil Allah Ta'ala, ladar ilat pariannya di mapa. Kada barasa manis masin ganyau masam kalat padas di mapa pangrasa. Bujur baisi harta sagunung, halau-halau banyaknya, lamun kada kawa bagarak belimpas awak, bahinak hingak-hingak, ma antara hidup kada mati kada di mapa, sakub baik batampah tabala mati haja. Pada tuan bahari sudah tuhuk haja mawa mamadahi, paribasa hidup jangan mahawa-hawa, syukuri nang ada. Harta, pangkat, wan jabatan kada dibawa mati jua, hendak tahalang atau tabujur tasarah haja, pian jua menyudahinya. Nah, kira-kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kanda Profesor Dr. Mujibur Rahman
sudah menyampaikan materinya Pak. Luar biasa ya, dan serat dengan nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh budaya Banjar. Dan satu, terkait bahasa juga, ini penelitian ulun kan dak. Orang Banjar ini sulit alih kuda. Amun ada orang nambah pandir sesama orang Banjar, ada suku lain, inya kada mau alih bahasa, tapi manfaatnya ada kan dak. Orang itu jadi capat bahasa Banjar bisa. Dan itu yang ulun teliti, jadi ulun melihat tuh paman-paman sayur itu kan banyak dari Jawa. Kenapa bisa cepat bahasa Banjar? Karena ibu-ibunya tuh kadang mau beralih bahasa. Jadi itulah hebatnya orang Banjar, cepat mengintervensi dalam konteks bahasa Banjar luar biasa. Mari saya aplaus untuk kita semua. Selanjutnya sebelum saya ke pemateri berikutnya, saya ulun hendak membacakan tadi keingatan sedikit. Ini biodata Dato Sri Dr. Muhammad Azhar Haji Yahya. Nah, beliau ini lulusan BA-nya di UKM, kemudian diploma pengurusan awam Intan, Master of Art Industrial and Organizational Psychology, University of New Haven Connecticut ya, di USA. Ijazah doktor beliau psikologi industri dan organisasi di UKM. Itu sejarah pendidikan singkat beliau ya. Karena ada lagi sampai di Harvard beliau ini. Luar biasa. Selanjutnya saya ulun persilahkan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Madian SA MSI MPhil. Silakan. Menyesuaikan aja waktunya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada ulun untuk membawakan makalah yang berkaitan dengan faktor pendidikan dan kemajuan ekonomi di Kalimantan Selatan. Ada baiknya ulun disuruh membawakan berkaitan dengan masalah sejarah kaitan lalu dengan kedepannya seperti apa Banjarmasin ini. Tetapi menurut ulun sejarah itu merupakan suatu romantika saja, bahwa ada suatu masa di mana kejayaan kerajaan Banjar pada abad ke-17, pada waktu harga lada cukup baik. Namun apakah konteks itu masih relevan kita bawa ke sekarang kan, di mana zaman yang begitu banyak perubahannya. Lalu ulun melihati visi dari Kalimantan Selatan ini yang menurut ulun sangat bagus sekali. Kalau tidak salah visi ini dibuat pada tahun 2019 kemarin ya. Di mana Kalimantan Selatan itu memiliki visi Kalimantan Selatan maju, makmur, sejahtera sebagai gerbang ibu kota negara. Ini adalah untuk menjawab ya, adanya ibu kota negara yang akan didirikan di Pulau Kalimantan. Nah, berdasarkan visi tersebut, maka misi-misi yang disusun oleh pemerintah Kalimantan Selatan adalah yang pertama adalah membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudi pekerti luhur. Ini adalah fokus pada pembangunan sumber daya manusia yang paling utama untuk menghadapi bonus demografi pada tahun 2035. Yang berikutnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, lalu memperkuat sarana prasarana dasar dan perekonomian, tata kelola pemerintahan yang lebih fokus pada pelayanan publik serta menjaga kelestarian lingkungan hidup yang memperkuat ketahanan bencana. Ini mungkin didasarkan pada suatu kondisi yang real sekarang, bahwa kaitan dengan lingkungan hidup merupakan suatu isu yang sangat up to date sekarang, di mana beberapa kali kita menghadapi suatu bencana, terutama banjir di Kalimantan Selatan yang cukup besar pada tahun mungkin 2021, 2020. Nah, berbicara dengan Kalimantan Selatan, kita tidak lepas dari geografi Kalimantan Selatan, bahwa Kalimantan Selatan ini terletak di bagian selatannya, dan itu batas sebelah barat adalah
Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur Selat Makassar, sebelah selatan Laut Jawa, dan sebelah utara adalah Provinsi Kalimantan Timur. Ini yang menyatakan bahwa letak geografi Kalimantan Selatan ini sangat strategis karena langsung berhadapan dengan Pulau Jawa, di mana merupakan satu pintu masuk arus barang yang akan didistribusikan di Pulau Kalimantan lainnya. Sedangkan demografi, bahwa pada tahun 2021 Kalimantan memiliki jumlah penduduk 4,12 juta jiwa, itu menyumbang sekitar 1,5% dari penduduk total di Indonesia, dan pertumbuhan penduduk per tahun sebesar 1,61%. Sumber daya alam yang dimiliki Kalimantan Selatan itu adalah sangat-sangat valuable sekali, bahwa sumber daya baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui adalah batu bara, biji besi, kelapa sawit, dan lain-lainnya. Nah, berkait dengan tenaga kerja kita, 2022 itu yang dilakukan oleh Bank Indonesia, serapan tenaga kerja mengalami perbaikan, sebelumnya mengalami kontraksi 5,18%. Ini diakibatkan oleh COVID kemarin, bahwa Banjarmasin atau misalnya Kalimantan itu sangat terdampak dengan adanya pandemi COVID kemarin. Lalu tumbuh sebesar 0,43%. Nah, ekonomi, dari sisi pandang ekonomi, triwulan kedua 2022, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan kembali tumbuh positif 5,81%, yang melebihi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan sebelumnya itu hanya 3,51%. Nah, wisata yang punya potensi di Kalimantan Selatan ini adalah wisata peninggalan sejarah Islam, berupa makam-makam, terutama sekali lagi makam Kiai Haji Jaini Gani, lalu juga makamnya Syekh Asad Al-Banjari. Kalau kita lihat sekarang bahwa luas wilayah Kalimantan, itu hanya mencapai 38.744 ya, artinya 38.744 kilometer persegi. Ini merupakan wilayah yang paling kecil dibandingkan provinsi yang lainnya, paling kecil, dan juga hanya menyumbang sekitar 2,02% dibandingkan luas wilayah Indonesia. Kalau kita lihat di sini, berikutnya, penggunaan lahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau kita lihat di sini, maksimal adalah di Kalimantan Selatan itu 29,56% dalam bentuk hutan. Sedangkan 17,19% perkebunan, persawahan itu 10,44%, pemukiman 2,33%, dan pertambangan yang merupakan primadona Kalimantan Selatan itu hanya 1,55%. Padahal kalau kita lihat di sini bahwa Kalimantan itu adalah suatu pusat penghasil padi di Kalimantan. Penghasil padi di Kalimantan, dia bisa menghasilkan hampir 600.000 ton. Sedangkan kebutuhan di Kalimantan itu hanya sekitar 500.000 ton. Jadi ada surplus di sini sehingga Kalimantan bisa mensupport daerah-daerah lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini, penduduk Kalimantan, itu saya katakan 4,12 juta jiwa penduduk. Persentasi penduduk hanya 1,51%, tetapi kepadatan penduduknya mencapai 106. Sedangkan wilayah lain di daerah Kalimantan itu hanya berkisar 9 sampai 37 saja. Jadi Kalimantan ini adalah sangat padat, terutama Kalimantan Selatan. Maka persoalan-persoalan ekonomi, persoalan-persoalan sosial itu cukup rentan yang terjadi di Kalimantan Selatan. Lalu berikutnya adalah penduduk di Kalimantan itu sebagian besar laki-laki justru. Pada saat misalnya penduduk Jawa itu paling dominan sekarang itu menuju ke perempuan, justru di Kalimantan penduduk laki-lakinya itu masih lebih besar dibandingkan perempuan.
dari 4 juta itu yang perempuannya itu 2.036.000-an. Sedangkan yang laki-lakinya adalah 2.086.000-an, hampir 50.000 penduduk di Kalimantan itu sebagian besar adalah laki-laki. Kalau kita lihat angka partisipasi kasar, coba dilihat di sini, ini kaitan dengan pendidikan di Kalimantan Selatan. Bahwa angka partisipasi kasar di Kalimantan Selatan, kalau kita lihat yang tingkatan SMP, madrasah, sanawiyah sederajat, itu mencapai 86,31% di tahun 2020 dan 2021-nya adalah 86,04%. Tapi yang menarik bagi saya adalah angka partisipasi kasar Kalimantan Selatan untuk perguruan tinggi yang menurut kami masih rendah sekali. Kalau dilihat di sini angka partisipasi kasar untuk perguruan tinggi hanya 31,49%, sedangkan di tahun 2021 mengalami penurunan 29,73%. Nah, ini permasalahan ini. Harusnya sekali lagi angka partisipasi kasar ini menaik untuk menghadapi suatu kondisi di mana adanya bonus demografi di tahun 2035 dan Indonesia maju di tahun 2045. Kita tidak ingin sekali lagi bahwa Kalimantan ini hanya sebagai penonton saja nanti pada saat misalnya itu terjadi. Nah, lalu berikutnya untuk APK, angka prestasi APK, ya di Kalimantan APK perguruan tinggi kalau kita bandingkan di Jatim ya, Kalimantan Selatan itu 34%, sedangkan Jatim Jawa Timur APK perguruan tingginya itu mencapai 36%, dikalikan dengan jumlah penduduk Jawa Timur yang hampir sekitar 7 jutaan, itu jauh lebih besar dibandingkan yang angka partisipasi kasar di Kalimantan yang hanya 4 juta. Ini sekali lagi akan menimbulkan suatu permasalahan, dan juga kalau kita lihat di sini bahwa angka partisipasi kasar di Kalimantan Selatan 2011 antara laki-laki sama perempuan itu proporsinya hampir sama. Tetapi di atas 2011 sampai sekarang itu yang perempuan lebih besar dibandingkan yang laki-laki. Jadi yang laki-lakinya kemana ini sebagai kepala rumah tangga kan gitu. Nah, berikutnya next kita lanjutkan lagi untuk misalnya ekonomi misalnya. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan itu sebesar Kalimantan Selatan sekitar 5,81%, sedangkan ekonomi Kalimantan, ya ekonomi Kalimantan bukan Kalimantan Selatan itu 4,25%. Jadi sekarang pertumbuhan ekonomi di Kalimantan itu di atas rata-rata nasional maupun profesi-profesi yang ada di Kalimantan Selatan. Terutama yang mendorong ini adalah batubara. Kesejahteraan, nah ini kesejahteraan ini sayang sekali bahwa pendapatan per kapita di Kalimantan tahun 2021 itu hanya 44,15 juta per tahun per kapita. Sedangkan Indonesia itu sudah mencapai 62 juta. Dari segi penyerapan tenaga kerja bagus, tetapi dari segi penghasilan itu masih di bawah nasional. Kenapa ini bisa terjadi? Karena mungkin adalah masalah pendidikan. Pendidikan itu sangat kecil tadi yang lulusan perguruan tinggi sehingga berdampak pada take home pay yang diperoleh mereka. Sedangkan IPM yang menjelaskan bagaimana penurunan akses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan kesehatan pendidikan, IPM Kalimantan Selatan saat ini adalah 71,25. Sedangkan DKI Jakarta itu sudah mencapai 81,11. Jadi semakin tinggi sebenarnya IPM-nya semakin bagus. Nah, tetapi Kalimantan Selatan ini masih 10 besar di Indonesia. Oke lah kan gitu kalau misalnya 10 besar. Nah, Gini rasio berkaitan ketimpangan. Kalimantan Selatan itu adalah 0,325. Artinya kalau misalnya kita dikatakan di Indonesia
tingkat kemiskinan Kalsel tahun 2021 itu mencapai 4,56%, yang memiliki suatu pendapatan per bulannya sekitar 500.000, itu masih mencapai 4,56%. Sedangkan saya katakan di sini untuk Gini rasionya 0,325, di mana kalau misalnya Gini rasio itu mendekati 1 itu semakin baik sebenarnya. Mendekati 0 itu semakin baik. Sedangkan semakin tinggi dari 0 itu semakin jelek karena ketimpangannya adalah semakin tinggi. Prof, mohon persingkat, Prof. Oke, kaitan dengan sektor unggulan Kalimantan, ini ada 4: pertanian, kehutanan dan perikanan, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, transportasi, pergudangan, jasa pendidikan termasuk yang potensi, lalu pertambangan, penggalian. Kalau kita lihat ada 2 potensi yang sekarang ini mensupport APBD dari Kalsel. Yang pertama adalah sektor pertanian kehutanan, kelapa sawit. Itu sangat cukup bagus dampaknya. Lalu juga sektor pertambangan. Sektor pertambangan ini tahun 2021 kemarin itu cukup besar memberikan suatu pendapatan. Terutama ada 3 perusahaan pertambangan yang cukup besar di Kalimantan Selatan, yaitu PT Arutmin Indonesia, Borneo Indobara, PT Adaro Indonesia. Bahwa menarik pertambangan ini adalah dikategorikan sunset industri. Pada laman catatan berita Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan, terdapat artikel tahun 2020 yang memaparkan bahwa berdasarkan data historis, tingkat produksi batubara di Kalsel paling tidak 150 juta ton per tahun atau rata-rata sekitar 400.000 ton per hari. Jika tingkat eksploitasi sebesar itu terus berlanjut, ini temuan BPK, maka diperkirakan 2030 deposit batubara akan habis. Berarti ada waktu sekitar 8 tahun lagi. Pemerintah harus memanfaatkan ini. Kalau kita lihat lagi, coba kita lihat sekarang tiga perusahaan pertambangan yang terbesar di Kalimantan Selatan. Ini ada untuk PT Arutmin itu 83,3 juta laba bersihnya tahun 2021. Sedangkan untuk Borneo Indobara itu 303,6 juta dolar, bukannya rupiah. Sedangkan untuk PT Adaro Indonesia itu menghasilkan keuntungan laba bersih sebesar 887 juta US dollar. Kalau misalnya kita berandai-andai kalau Kalimantan Selatan ini seperti Kalimantan Timur, perdanya itu di dalam Kalimantan Timur itu sudah dinyatakan bahwa CSR, Corporate Responsibility Social, Corporate Social Responsibility, itu sudah dinyatakan di Perda itu 3%. Perda Kalimantan Timur. Sedangkan Perda di Kalimantan ini belum ada. Cuman hanya ada Perda berkaitan dengan CSR. Tetapi belum ada nilai berapa persen angkanya. Jadi kalau misalnya 3% sama seperti Kaltim, itu pemerintah untuk 3 perusahaan batubara ini saja akan menghasilkan sekitar 450 miliar. Prof, waktunya Prof. Iya, jadi kita harapkan sekali lagi pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Kalimantan Selatan untuk mendorong perusahaan-perusahaan untuk memberikan CSR-nya, paling tidak sebesar zakat lah kan gitu. Kalau memang nggak mau 3% ya, sebesar zakat saja 2,5%. Itu artinya dengan uang seperti itu, uang sekitar 450 miliar, itu bisa menyekolahkan sekitar 1.600 S1 yang akan disekolahkan ke UTM atau UM atau misalnya di Malaysia dengan uang 450 miliar itu. Ya, makanya kita sekali lagi kita harapkan bahwa pemerintah Kalimantan Selatan
sebelum ini terlambat, karena saya katakan tadi, saya berdasarkan informasi itu kandungan deposit batu bara itu dalam 8 tahun akan habis. Sekaranglah kita artinya pemerintah harus bergerak. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Madian SIM MP dari perspektif ekonomi ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Haji Sujianto MSI. Beliau akan membahas tentang cendekiawan Banjar menjemput zaman, menyiapkan generasi emas masa depan. Silakan Pak, waktunya menyesuaikan karena kita jam 12, nanti kita bisa diusahakan selesai dan kita paling tidak cepat ada diskusinya. Terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati seluruh para undangan yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Yang penting kita semua adalah para tamu-tamu Allah untuk melakukan diskusi tentang bagaimana kemajuan masyarakat Banjar, baik yang ada di Banua maupun yang ada di rantau Banua. Kemudian bersalawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat kainan di yaumil masyar, amin ya rabbal alamin. Kami dapat amaran agen menceritakan tentang generasi emas masyarakat Banjar perantauan khususnya di Indragiri Hilir. Tadi mungkin ada yang umum, kemudian ada yang khusus di Tanah Banua Banjarmasin. Ini yang ada di Riau, khususnya di Tembilahan Indragiri Hilir. Kenapa ulun menyampaikan ini log Mbak Intan Force? Gambar ini sebenarnya mengingatkan kami kira-kira tahun 70-an. Dahulu tahun 70-an itu orang-orang kami di Banjar, di Tembilahan pas kayak ini bedagangnya. Jadi seperti pedagang di Lok Baintan ini. Dan ini karena kebijakan pemerintah karena hendak melah front city sehingga tahun 80-an sekitar tahun 83 kada ada lagi nama jualan kayak ini nah jadi itu karena kebijakan. Namun demikian kami generasi muda pada waktu itu masih bernostalgia karena kebujuran kebiasaan kami itu bacungkungan di jembatan di Jerambah waktu itu. Dan ini kada kawal lagi bacungkungan di Jerambah. Nah ini jadi bagaimana generasi dulu itu kami sebut adalah, kami singkat saja nih, adalah generasi pionir. Karena masyarakat Banjar pada waktu itu di situ adalah merupakan pembuka kampung-kampung. Khususnya di kampung kami yaitu di Indragiri Hilir, yaitu Parit, Pudak, Sungai Luar, itu dibuka oleh orang-orang kita Banjar. Nah, dari ini generasi muda hari ini nih yang kami khawatirkan, yang anak-anak remaja saat ini SLTA maupun SMA maupun madrasah aliyah yang lahir dari ini sudah umur 20-an, kayaknya menjelang tahun 2045 berusia sudah 40 tahun sampai 45 tahun. Kemudian anak-anak yang lahir tahun 2022-27 ini kayaknya akan berumur sekitar 23 sampai dengan 18. Tapi yang menggelisahkan kami pada masa Covid itu, bisakah anak-anak generasi muda khususnya yang lahir tahun 2002-2003 memenuhi akan menyongsong generasi emas yang akan datang? Itu pertanyaan besar kami. Kenapa? Karena kondisi ekonomi baik di Riau maupun di mana saja tentu akan terpengaruh dalam kondisi Covid tadi, akan terjadi lost generation. Nah ini yang kami pikirkan, mudah-mudahan dengan adanya kebijakan pemerintah tentang perbaikan-perbaikan ekonomi, perbaikan politik, perbaikan sosial, ini akan menambah peningkatan gizi anak-anak untuk menghadapi masa depan.
Nah, generasi yang kita harapkan adalah generasi cerdas dan mau menerima perubahan harus diterapkan sejak dini menuju impian Indonesia generasi emas pada tahun 2045, diantaranya memiliki kecerdasan yang komprehensif, yaitu produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosial, dan berkarakter yang kuat, sehat, menyehatkan, dan interaksi alam. Nah, karena kondisi ekonomi pada waktu tahun 2019 sampai tahun 2022 dan hampir sampai ini, yaitu khususnya perkebunan, teori ekonomi tidak bisa menjawab. Kenapa? Barang-barang produksi turun seperti sawit yang kami andalkan, kemudian banih dan sebagainya, nior, apalagi nior yang menjadi komoditi kultur masyarakat kita di sana, itu harganya setiap tahun bahkan dari mencapai titik nadir, yaitu 1 kilo itu hanya 1.500. Hanya 1.500. Amun nior itu habis, kenapa? Nior itulah andalan ekonomi masyarakat kita. Kenapa? Masyarakat kita, khususnya ke masyarakat Banjar yang ada di Indragiri Hilir, kebanyakan adalah berkebun, nior lokal tadi. Oleh karenanya kita mengharapkan partisipasi masyarakat Banjar Banua Rantau dalam pembangunan segala bidang. Kenapa kita harapkan bahwa pemuda-pemuda yang ada di Indragiri khususnya masyarakat Banjar, yang kami pada waktu tahun 2000 pas menghitungnya itu hampir 400 orang masyarakat, khususnya anak-anak muda Banjar yang sekolah di Pekanbaru, itu tergantung sekali awan ekonomi masyarakat, khususnya kelapa lokal, niur lokal, awan bani. Nah, itu kebanyakan yang hampir terputus. Untung ada kebijakan pemerintah yang membantu untuk anak-anak yang kekurangan SPP-nya. Maka di kami, khususnya di Universitas Riau, ada kebijakan yaitu merubah UKT yang orang tuanya mengalami pilot, mengalami niur turun dan sebagainya. Dan alhamdulillah itu bisa dibantu sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan pendidikan yang ada di Temilahan, khususnya di Universitas Riau yang masuk. Nah, generasi yang kami pandang di sini ada 3 generasi yang mengalami kemajuan. Pertama, generasi pejuang. Generasi pejuang itu kami mengharapkan adalah orang-orang tua dahulu yang membuka kampung sehingga bisa menghidupkan anak-anaknya, kemudian pengurusi pembangunan yang ada di Indrahil. Yang ketiga adalah kompetensi. Diharapkan bahwa anak-anak yang tadi lahir tahun 2022, awal tahun 2027 itu bisa bersaing untuk ke depan menghadapi Indonesia menuju emas. Persoalannya adalah bahwa kami singkat saja adalah ada kriteria komunitas Banjar di Banua Rantau Indragiri Hilir yang positif. Pertama adalah tadi sama awan Pak Rektor YIN, yaitu agamais. Yang kedua berladang. Nah, dari ini hampir 40% masyarakat kita Banjar kada berladang lagi karena sudah beralih fungsi. Ada yang beralih fungsi di kabun, ada kabun yang kada berhasil. Yang kedua, masyarakat kita itu di sana berniaga. Dan ini kada lagi berniaga. Dahulu Tembilahan itu hampir seluruh toko kada itu orang kita Banjar. Dan ini sudah beralih jadi orang lain. Kita kada sebutkan orangnya, yang jelas bahwa ada pergeseran ekonomi yang dikuasai, yaitu yang tadinya orang-orang kita Banjar, dan ini kada lagi. Toko-toko di Tembilahan hampir sudah dikuasai suku-suku lain. Itu kada kuatnya. Kemudian suka berkumpul namun kada produktif. Itunya. Kedua, ketiga,
kemudian spekulasi, selalu mengadakan spekulasi, kemudian setikawan, dan ke-8 suka makan kuliner. Dan ini dahulu orang-orang kita di Tembilahan itu wadah itu baulah seorang. Dan ini semuanya nukar. Kenapa? Karena penurunan tradisi maulah wadah itu sudah mulai berkurang. Dan hari ini amun kita melihat, amun bulan puasa itu ada namanya pasar wadai. Namun pasar wadainya kada pada wadai yang dahulu lagi Amparan Tatak, kemudian Kararaban, Kalalapun, Pupudak, dan ada lagi deh ini nah, mulai berkurang. Kenapa? Karena penurunan atau pembelajaran daripada kuliner kita sudah berkurang. Karakter umum daripada orang Banjar digambarkan kepada dua hal. Pertama, memiliki sosok budaya demokratik, egaliter seperti budaya demokratik dalam kesamaan dan menanggalkan segala sifat hierarki. Memang ini ada egaliter, segala sesuatunya disamakan saja. Itu yang kekurangan. Kemudian memiliki budaya dagang yang sudah mulai berkurang. Kelemahan kesetaraan sifat dinamis dan mandiri menjadikan orang Banjar terkesan dan cenderung susah diatur, susah diajak disiplin, bahkan manipakul atau mailung larut. Hal itu tercermin dalam berbagai kasus yang menyangkut tata krama atau sopan santun dalam pergaulan, sikap berlalu lintas, kurang peduli bersikap lingkungan dan sebagainya. Oleh karenanya harapan ini terjadi karena apa? Karena ketidakmampuan mempertahankan nilai-nilai budaya kita, lambat merespon kemajuan teknologi, migrasi yang lebih banyak bermukim di kawasan komunitas Banjar, orang-orang lain masuk, kemudian tidak tercermati memelihara kebudayaan, kadang-kadang kebijakan pembangunan tidak berpihak kepada kearifan lokal. Itu salah satu tadi, yaitu pasar terapung kami hilang karena pemerintah tidak berpihak kepada pasar terapung yang ada di Indragiri Hilir. Kemudian pengungkungan dan kemandulan pembinaan pengembangan lembaga dan kebudayaan Banjar masih kurang di sana. Kemudian kelemahan berkurang dan kehilangan keteladanan daripada tetuha, pola hidup individualisme, materialisme dan holistik. Susah beragaman yang memudar. Ini pendapat daripada Profesor Mahdini. Kebetulan beliau sudah meninggal, adalah bekas ketua MUI kita. Menghadapi tantangan dan kelemahan tersebut, komunitas Banjar khususnya untuk yang tinggal di benua rantau perlu mempersiapkan generasi emas dan melakukan revitalisasi. Apa yang dimasukkan revitalisasi? Yaitu mengembalikan lagi tradisi-tradisi, namun kita harus mengikuti kemajuan-kemajuan yang ada. Untuk menggali, mengangkat, merawat, dan menjadikan budaya Banjar sebagai media pembentuk karakter orang Banjar ke arah yang lebih baik, menuju kejayaan komunitas lebih cermat dan cermelang dan terjulang. Yang terakhir, kami harapkan di hadap berbagai komunitas ini karena perlu ada komunikasi kita antara lembaga budaya Banjar yang ada di benua lawan budaya Banjar yang ada di rantau, sehingga komunikasi itu bisa membangun lagi keadaan di mana pergeseran-pergeseran budaya yang ada yang akan menghilangkan tradisi kita, khususnya bahasa, kuliner, kemudian kebiasaan ke masyarakat. Perlu kita selalu bertemuan seperti ini sehingga tradisi-tradisi yang ada di benua kita tularkan ke tradisi-tradisi yang ada di rantau Indragiri Hilir atau rantau-rantau lainnya. Demikian saya pikir kada ulun sampaikan karena waktu jadi tergesa-gesa. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan pertemuan Banjar serantau ini atau Banjar sedunia ini bisa memberikan motivasi kami dari masyarakat Banjar yang ada di rantau, khususnya yang ada di Indragiri Hilir, bisa mempertahankan budaya-budaya yang ada.
Demikian, bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Profesor Dr. Haji Sujianto MSI. Sebelum kita ke narasumber dari Malaysia ya Bapak Ibu, kita ke narasumber yang Pak Haji Muhammad Rafiki SH. Beliau akan bicara tentang peluang kerjasama usaha orang Banjar dengan jaringan usaha di perantauan. Jujur, kalau datang ke Kalimantan Selatan belum lengkap kalau kada nukar roti bulu Haji Inong. Nah, beliau Pak Haji Rafik Muhammad Rafik ini adalah beliau owner dari kue roti bulu tersebut. Jadi Bapak Ibu nanti mudah-mudahan kalau sudah selesai, nah ini kita bisa tuh. Nah, silakan Bang Rafik, pengalamannya ini bagaimana ini? Mari kita berbagi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati tokoh-tokoh Banjar dari seluruh Indonesia dan yang dari luar negeri. Yang ulun hormati narasumber Prof Mujib, Kak Madian dan yang lainnya. Sebelum kita mulai, karena ini nuansanya kan lagi rame Piala Dunia, saya ingin sedikit bercerita. Ketika final Piala Dunia tahun 2006 antara Prancis dan Itali, pada saat itu Marco Materazzi mengintimidasi Zinedine Zidane kalau tidak salah pada saat itu. Ada yang tahu adik-adik yang SMA itu 2006 umur berapa ya? Ada yang tahu? Kalau tahu sebabnya kenapa Zidane bisa menanduk Materazzi, saya kasih 10 juta. Ada yang tahu? Kalau benar saya kasih 10 juta. Ada yang tahu? Apa sebabnya, Pak? Apa sebabnya? Hah? Oke, rasis ya. Katanya rasis, Pak. Oke, rasis. Jadi cerita yang sebenarnya itu begini. Pada saat itu pelatih Itali tahu kalau Zidane ini main 90 menit maka Italia akan kalah. Maka dicari berbagai cara bagaimana caranya agar Zidane mendapat kartu merah. Akhirnya Zidane dibilang bahwa ibunya teroris. Zidane diam. Terus dibilang bapaknya imigran gelap. Zidane diam. Sampai terakhir Zidane dibilang bahwa adiknya yang perempuan adalah PSK. Dia diam, Pak. Nah, Materazzi ini pinter. Terakhir dia bilang sama Zidane, kamu PSSI. Tanduk langsung, Pak. Karena nggak terima dibilang PSSI. Jadi begini, izin sedikit Kak Madian, karena tadi berbicara ekonomi, saya ini sebenarnya sarjananya hukum, ahlinya di bidang politik sedikit, tetapi disuruh di sini berbicara ekonomi. Oke, sedikit minta tolong slide dong, bisa nggak? Nah, slide yang kini aja, yang terakhir aja, terus, yang ketiga atau keempat. Nah, yang 1%. Nah, yang 1% penduduk Indonesia menguasai 38% kekayaan yang ada di negara ini. Ini kalau kita berbicara 1% ini, tentu kita sudah tahu 1% ini siapa. Nah, kita berharapnya, kami yang muda-muda ini berharapnya, kalau kita lihat di suku-suku lain, itu kan ada himpunan pengusaha Bugis misalkan. Nah, saya berharap di forum ini mudah-mudahan bisa terbentuk himpunan pengusaha Banjar. Agar kenapa? Kami anak-anak muda ini, anak-anak muda ini bisa berjejaring dengan tokoh-tokoh Banjar yang ada di luar pulau. Karena kalau kita dengar Prof Mujib tadi, suku Banjar ini adalah suku nomor 10 paling besar. Kalau kita berbicara 10 paling besar, tentu komunitasnya jutaan. Anggap saja 5-6 juta. Kalau 5-6 juta itu 10%-nya aja yang aktif, itu sudah pangsa pasar yang sangat besar. Nah, mudah-mudahan nanti selesai forum ini bisa terbentuk itu, dan ulun mohon kepada
tokoh-tokoh senior agar kami yang muda ini dilibatkan. Jadi kenapa? Agar tali persaudaraan ini jangan putus. Karena anak-anak muda ini saya lihat, saya beberapa kali hadir di acara komunitas Banjar kemarin di Surabaya terakhir, jarang sekali ada anak-anak muda yang mau hadir di acara seperti itu. Nah, mudah-mudahan nanti dengan adanya forum ini, link bisnis kita-kita ini menjadi terkoneksi dan tersambung. Karena kenapa? Bisnis itu isinya relasi, Pak. Tanpa relasi ya mustahil kita bisa berbisnis. Saya juga Mas izin bukan juga pengusaha yang sukses banget. Yang bicara tadi bulu gulung itu usaha ibu saya hanya meneruskan. Saya hanya meneruskan sedikit dan mempoles sedikit. Jadi pada saat itu saya melihat orang Banjar itu belum punya ikon. Kalau kita misalkan bicara Surabaya sudah punya ikon misalkan. Terus di Semarang ada bandeng misalkan. Lalu pada saat itu bisnis bakery ibu saya itu bukan kita arahkan ke bakery tapi ke oleh-oleh. Nah, dari yang dulunya mungkin satu toko yang akhirnya bisa berkembang menjadi 10 toko lebih dengan karyawan, jumlah karyawan sekarang 150. Ibu saya sekarang sudah pensiun, jadi sekarang dikelola oleh adik-adik saya. Jadi saya dengan Kak Madian, Prof Madian ini, kami ini berkeluarga, satu produk sebenarnya, produk Alibaba, aliran Batang Banyu. Kalau kami menyebutnya di Martapura itu kami ini produknya Alibaba, aliran Batang Banyu. Jadi kami satu keluarga di Pakoman, kalau tahu Darussalam itu, nah kami keluarganya di sana. Nah, balik lagi ke sana. Ekonomi Indonesia itu kalau kita lihat sekarang itu tersentrasi di Pulau Jawa. 67% ekonomi kita itu dikuasai 1% penduduk dan 33%-nya itu pada 99% penduduk yang ada di Indonesia. Ini kuenya sebenarnya kalau kita berbicara sangat besar kalau kita berbicara ekonomi. Sayangnya ketika anak muda seperti kami ini kadang memulai berbisnis itu dihadapkan kepada situasi yang tidak pernah adil. Misal kami disuruh bertani, nggak ada milenial yang sekarang mau jadi petani. Karena apa? Pupuk mahal, ketika panen harganya jatuh. Ini kan arah kebijakan yang tidak pernah berpihak kepada pemuda. Dulu saya ketika pertama kali mencoba berbisnis, Prof, di luar orang tua saya datang ke 11 bank, 12 menolak dengan alasan belum ada pengalaman. 11 bank saya datangi, 12 saya bilang menolak. Tapi akhirnya saya minta tolong ibu saya, ditelepon, 1 hari selesai. Nah ini saya bilang yang situasi yang sangat-sangat tidak adil buat anak-anak muda. Karena kenapa? Ketika kita berbicara bisnis, yang menjadi topik utama selalu modal. Mustahil orang bisa berbisnis itu tanpa modal. Makanya saya bilang tadi anak muda ketika masuk berbisnis itu mustahil kalau sekarang tanpa relasi dan tanpa dukungan. Makanya saya berharap tadi bisa terbentuk tadi agar kenapa anak-anak muda Banjar yang mau berbisnis itu bisa kita ayomi agar nanti suatu saat tidak hanya menjadi pengusaha yang besar di Kalsel tetapi mudah-mudahan bisa besar di Indonesia. Ini udah hampir jam 12 karena ya terima kasih, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Rafiq, luar biasa pengalaman-pengalamannya. Selanjutnya kita dengarkan dua narasumber kita. Bang Fahri, ya. Mungkin sambil diatur waktu kita. Ya, ini tadi kita mulainya agak molor sih ya. Jadi Bapak Ibu supaya lebih efektif kita. Ya, karena waktunya tadi kita mulai molor juga sedikit, nanti kita minta toleransi ya ke panitia. Silakan Bapak Pak Haji Jamaluddin Ashari, kemudian juga nanti bersama-sama dengan Pak Datuk Sri Dr. Muhammad Ashari Haji Yahya. Silakan Pak. Kita waktu menyesuaikan ya Pak ya. Mohon maaf ini kita sudah hampir jam 12. Terima kasih.
Auzubillahiminasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Moderator yang saya hormati, Profesor Dr. Mujibur Rahman, Profesor Dr. Sujanto, Profesor Muhammad Madian, anak anda Haji Muhammad Rafqi, dan teman saya daripada Malaysia, Datuk Dr. Azhar Yahya, insyaallah. Alhamdulillah Datuk Seri. Ulun ni langsung aja lah surah Banjar lah. Pabin mamun orang bersurah bahasa Malaysia aja, kenapa? Maka kada surah Banjarnya. Nah, jadinya ulun ni aslinya orang keluar aja. Bubuhan di belakang tuh banyak nang keluar, nah mengaluak aja pandirnya lah. Kada mah labio lah, mengaluak itu aja lah. Jadi ulun ni kada pandir panjang lah, maknanya pandirnya santai kayak itu aja lah, walaupun ada lah paperworknya ini kada di powerpoint kannya, kada kayak itulah. Jadi ulun ini kisah menyambung sambungan kisah tembilahan Profesor kita tadi. Kayak apa orang daripada Kalimantan Selatan ini bahari yang begana di Kalimantan Selatan di Kalsel ini pindahan ke Sumatera, kemudian Bandah Baampah pulang ke Johor, ke Malaysia, ke Selangor, dan seterusnya ke negeri Perak. Nah, di utara Semenanjung itu. Nah, teman-teman kan yang suah ke Malaysia itu yang sudah biasa kita bawa ke Thailand. Nah, angkat tangan, nah, siapa yang suah ke Thailand? Nah, banyak tuh Pak Are dengan Paman Anom, itu kita bersorong tangguh itu di Kota Hatnyai. Jadi insya Allah mbah ini nang ada yang hendak umpatan. Saya majukan inilah satu permohonan lah kepada pihak Bandara Samsudin Nur ini kiranya dapat dipercepatkan. Dilakasi, maknanya ada direct flight daripada Banjarmasin ke Kuala Lumpur ataupun Banjarmasin ke Pulau Pinang. Ini harapan lah Pak Ari sebagai perantara supaya the first flight kita akan bocor bersama dengan Datuk Seri yang akan mungkin nanti menguruskan di pihak kerajaan Malaysia, supaya kalau Boeing 737-800 itu kalau penumpangnya 180 orang daripada ahli-ahli Kongres ini bisa datang ke Malaysia. Dan insya Allah kita akan membuat kunjungan balas daripada Malaysia dengan pesawat yang sama, akan hadir juga mungkin acara yang ke depan ini. Amin. Ya amin ya rabbal alamin. Jadi ini sudah beberapa kali saya sarankan ke beberapa pertemuan-pertemuan sebelum ini supaya perkara ini dapat kita segerakan. Mudah-mudahan kerukunan, kerakatan, mudah-mudahan KBB akan dapat membuat kongres di Malaysia. Insya Allah Bapak Doktor dan Bapak Presiden kita Saudara Burhanuddin, insya Allah akan coba menguruskan sekiranya kita berlaku yang kehadapan ini adanya direct flight, kita akan coba uruskan satu kali pra-kongres diadakan di Malaysia, insya Allah. Sepak. Ini wani-wani takutannya lah saja benar ya, kada lawan ni badar, kada jua bang, nah itu saja benar lah. Jadi ulun ni kada banyak kisah lah, cuma hendak berkisah lah. Ulun ni cuma hendak berkisah. Kalau paper ini secara resminya lah, secara detail, secara ilmiahnya. Orangnya ketemuan bubuhan Jakarta, bubuhan Kaltem, Kalbar segala macam. Jadi ulun berkisah bahari lah kayak apa orang madam, istilah madam. Madam ni kayak apa aja, kayak batu tu ditauk, ditimbai ke banyu. Tinggalan langsung ada timbul lagi, mau timbai sabut timbul kalah lah. Jadi istilah madam ni madamnya bukan sekadar makna aja berhijrah, bepergian begitu. Maknanya tinggal kapal Hai Hong itu kalau daripada B6 sampai ke perairan di Malaysia itu disalokotnya kapal. Nah, do maka langsung kena balik lagi, tapi orang Malaysia ni yang madam ke Malaysia ni mulai Banjar ini masih ada yang bolak-balik dan mantok marah. Kalau kisahnya ulun ini bahari Paninian itu mantok daripada Malaysia tahun 1959 lalu meninggal di sini 1961. Jadi ulun pakai kisah pribadi ulun lah, kada kisah menginang ini ada kertas kerja kedua kau dibaca. Jadi kisahnya bahari kayak apalah orang daripada Handil Mangguruh Kecamatan Aloh-Aloh Gambut. Nah, orang berkisah orang keluar lah. Nah, kada bisa lah barabai ke amun ke kandangan sana. Kena guringan, balanting itulah balanting. Amun mulai gua apa di Sungai Musang mulai daripada Handil Mangguruh itu membawa bani paumaan itu bakayuh besampan itu hari malam sampai tengah jalan gantung kalambu guringan. Gantung di mana? Di Palapah Nipah. Lah kali tengah malam banyu pandit kalau lah. Banyu pandit apa jadi? Terserinting kalambu. Nah ini ulun nak mengisahkan kakan-kakan wah ini nak tahu kayak apa susah payah perit jerihnya masyarakat bahari mulai Kalsel ini nang pindah ke Sumatera, yang pindah ke Perak khususnya yang kami dari tangan ini kayak apa bahari kada tahu sudah ada nyaman binjalak mata sudah ada. Kadang orang ni kalau istilah orang putihnya berkisah ni kadalah good from far but far from good. Malaysia ini dilihatnya kayak apa?
good from far. Minta maaf aja lah beban kita di sini. Mungkin yang sudah suka Malaysia, bahwa Malaysia ini rame aja, kayak itu orangnya mewah-mewah hidupnya, kada itu pandangan jauh. Kayak istilahnya apa? Kayak apa, tinjau gunungan, apa istilah peribahasanya? Tinjau gunungan, melihat Malaysia ini ilah meninjau gunung, kelihatan. Itu Banjaran Titi Wangsa. Jadi Banjar ini hebat lah, Banjar ini kada sampai ada Banjaran Titi Wangsa di Malaysia itu. Jadi Banjar itu hebat sampai gunungnya itu, utara ke selatan itu ada Banjarnya. Sampai jadi Banjaran bang Banjarnya. Nah, jadi kayak itu tinjau gunungan. Jadi istilahnya orang-orang Malaysia ini. Jadi minta maaf, ampun lah Mbak. Kalau Pak Profesor kita Mujibur Rahman ini surah rancak ke Malaysia, tahu nih Pak Profesor kita nih PhD-nya, S3-nya di UGM. Jadi hanya pandir-pandir tadi rupanya taret kula juga kita kurang sama Banjar lah, kena hanya istilah pulang kena bano. Sulawesi entahlah Pak, kita kan nyusul kena ke Sulawesi itu. Nah, yang Jakartanya, yang Surabaya, yang Medannya. Mana Pak Medan, orang Medan? Banyak ya. Jadi kita nih pandir itu biar pandir supaya kita dapat merakatkan hubungan antara Malaysia dan Indonesia insyaallah. Jadi mohon hendak berkisah lah dalam kertas kerjanya 2 jam kada talah itu misalnya lah. Nah, kada talah. Jadi ulunnya kada pakai lagi. Jadi ulun sekadar itu saja. Istilah madannya, masalah sukuismenya, masalah kesukuan masyarakat bangsa masih lagi kental. Ulun memakai apa ini jurang? Memakai baju t-shirt inilah, pakai tulisan belakang ini ada kulaan tulisan. Ada baiknya kita memakai identitas orang-orang Banjar nih. Pakai tapioka, pakai tupi orang Banjar kah? Ulun suah ditilang oleh bubuhan itu. Kalau di Malaysia itu JPJ nih, yang pengangkutan jalan nih, kayak polis itu. Ditilangnya, hendak sudah dikanakannya 300 ringgit. Sekalinya ulun balalu. Berjalan dari bolang 10 meter di kiaunya, oi kulaan ya. Nah jago apa nih, ada orang pinandu aku nih. Jadi di mana kulaan ini gamilnya. Ini bertiga nih pegawainya. Ujar yang bosnya nih tadi, bosnya Banjarnya. Pian kahigat dulu aja. Karena tuntong ini hilang, ulun kada tilang lagi daripada aja gitu ya. Nah alhamdulillah karena topi tulis kulaan, maka kada ditilang. Nah itu satu kasus lah. Ada nang lain. Ada nang teman ulun nih pergi ke apa nih Lumut itu, ada pelabuhan di Lumut. Mantoknya itu ada juga ini apa nih istilahnya menahan jalan polisinya apa ngarannya Pak aneh. Apa ngarannya itu? Menahan itu razia. Nah di razianya kayak itu nah. Ulun jadi supirnya kawan ulunnya guru. Kenapa masalah kok maka ditahan disuruh berhenti di diga. Sekalinya kita kan ada logo Pertubuhan Banjar Malaysia itu. Sekalinya nyuruh membuka kaca lawang itu. Ince aja bahasa Malaysia. Beli mana logo nih aja. Nah sekalinya Banjar. Kata cuma dari logo itu, jadi banyak kita mempromosikan Banjar itu di Malaysia melalui logo-logo ini. Jadi seharusnya kita, ya alhamdulillah. Jadi kalau sesirangan ini kita sudah bawa merata. Hanya 2-3 bulan sudah ulun kan Turki membawa baju sesirangan. Pak Mana Anom kan, bawa sesirangan lah, bawa sesirangan lah di Turki. Insya Allah selalu menyalalo. Kebetulan sarapan pagi tetamu buhan balik papan. Bawa baliwan transit di Istanbul, makanan sebagian sama satu kamar. Niring pakai setrika Banjar, Banjar ya, pian Banjar juga ada di dalam jalan Adam Shah nih kata-kata mau lagi tanya. Saya minta nomor HP-nya. Jadi ini kayak apa? Hendak memproduksi kalau kisah tadi cara memproduksi ada kaidah-kaidah yang lain. Jadi ulun cara orang itu aja lah orang dapat dihamarati bahasa itu bang. Itu alhamdulillah jadi maknanya ulun minta maaf 10 menit aja lah itu. Jadi ulun sebab kadang-kadang 10 menit sudah tuntung, sudah habis maju untuk terima kasih Ayahanda Haji Jamaluddin. Penutupnya adalah sarakap atau negasan yang bagus. Gasan ading-ading, gasan anak-anak ini. Tadi sambil menghadang itu tadi sambil KWC, sambil menulis di HP, salin ke sini tadi kalau hapus. Jadi ulunnya bantu lah penutup, mudah-mudahan kita rakat barisan enggak. Jadi aku aja mandiri bubuhan orang lain juga. Banjar Baru Kalok Tabat, tahu lah Kalok Tabat, Kalok Tabat balik sini aja. Orang Kalok Tabat. Ada apa itu yang berjualan yang kesen nginom-nginom itu bakarannya? Itek kah? Apa jamu itu. Jamu Lok Tabat. Jadi Banjar Baru Kalok Tabat, kapal di laut, rumah di darat. Banjar kita nih dasarnya harat. Mantap. Dan sudah pinandu semakin rakat. Nah ini hanya tadi pinandu muha. Sudah ada ke karto aja? Ada julungnya karto. Kena di WA pulang imba di WA. Songsong pagi tadi tetamu MC malam tadi di acara pembukaan apa tuh kongres ini malam tadi kada pindah minta tolong di mana kamar ini kongres pagi ini manjurkan ulun jadi Pak MC malam tadi iya karena kebutuhan Pak Arif Pamana karena hanya pinando tadi nah karena WA pulang
kan diundang ke Malaysia, kita bawa ke Thailand, Pak Anam lah, hingga dengan Pak Arif, insyaallah mudahan. Nang lain-lain ini siapakanlah duitnya, mau kada padah lah, mau kada bawa padah aja lah, kadang kada menogosek, kadang kada menggosek ya, bawa padah aja. Jadi yang keduanya lah emas mirah intan sabadanga, badangannya pulang kada bakatop, sunyaan panalnya nih harat-harat belaka, cuma nang olon nih nang kada pati kayak orang kayak orang buta huruf. Jadi orang nih kada pati hurai lah pandai. Kakak itu ada kayak orang kampungan aja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Jamaluddin Ashari. Ditambahkan lagi oleh Datuk Seri. Nah, silakan Pak Datuk Seri. Terima kasih Dr. Pak Eri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. saya hormati bapak-bapak, profesor, doktor-doktor ya, dan rakan saya Pak Haji Jamaluddin ya. Ini memang taguh nih orangnya nih ya. Kalau ada orang Banjar kayak ini dosa banyak ya. Ada 5 orang di Malaysia kan, Banjar kada hilang di Malaysia. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sebenarnya ulun ini kali pertama jejak kaki di Kalimantan ya, di Banjarmasin, dan keturunannya katanya keluar, Banjar keluar. Yang membezakan ulun dengan Haji Jamaluddin ini berdiam dalam komunitas Banjar, manakala ulun diam sudah bercampur dengan dengan masyarakat yang lain. Jadi bahasa Banjar Haji Jamaluddin ini memang kada boleh dilawannya lah, memang fasih ya, lancar. Jadi ulun nak berkongsi sedikit, walaupun ini kali pertama, masa sudah habis. Sebenarnya tugas ulun memang paling mudah, sebab pendidikan sudah dibicarakan, ekonomi sudah, budaya sudah, patutnya bagi salam saja. Tapi oleh kerana ini bugaan datang ke Banjarmasin ya, dan pengalaman background ulun ni adalah dalam bidang psikologi sebenarnya ya. Jadi ulun nak sentuh sikit tentang apa kelebihan psikologi orang Banjar ini ya. Psikologi ini sebenarnya satu ilmu nak memahami kelakuan ya, dan juga pemikiran ataupun kelaku lah orang Banjar nyambat kan. Kelaku orang Banjar. Jadi ulun sempatkan buat satu kajian melibatkan 93 orang ya, dalam melalui social Google Form, nak mendapatkan bagaimana pandangan mereka terhadap masyarakat Banjar. Okey, slide, laju saja. Terus lepas. Teruskan lagi. Okey, cukup. Okey ya. Di Indonesia memang ada satu kajian psikologi bahawa orang Banjar ni menggunakan pantun untuk mendidik masyarakat kanak-kanakan ya. Jadi memang ada satu kajian, memang banyak. Tapi yang menariknya tentang Banjar ini Glena Gunawan, ini di Indonesia ya. Next slide. Next. Okey, ini menarik. Ada satu kajian perbandingan antara orang Banjar, orang Jawa dan orang Bima. Orang Bima ni suku apa? Suku di Lombok. Lombok, okey. Kalau ada orang Jawa, mohon maaf lah ya. Mohon maaf. Kajian mendapati orang Banjar ini positifnya tinggi, 53 berbanding dengan suku kaum Jawa dan juga Bima. Maknanya orang Banjar ini dari segi motivasinya, psikologinya memang hebat ya, memang hebat. Okey, lanjut. Seterusnya. Next slide. Okey. Ini juga menarik, kajian Gina Naimatu Najah. Bahawa ini sebab ulun nak bercakap tentang kepintaran emosi. Terdapat korelasi ya. Orang yang pintar emosinya ya, yang pintar mengendali emosi menyumbang kepada kepatuhan ya. Kepatuhan kepada terhadap kepala desa dan warga desa. Ini kajian dibuat Mandi Kapau Barat Kabupaten Banjar. Okey. Ini kajian yang pernah dibuat tentang kelebihan sikap orang Banjar. Okey, berikutnya terus lanjut. Ini tak perlu. Ini kajian ulun, respondennya hanya 65% yang boleh berbahasa Banjar, yang tidak tu sedikit, yang 23 tu sedikit-sedikit.
Ini kerana sudah bercampur, ya. Sosialisasi dan asimilasasi. Okey, keputusannya lanjut. Lagi. Ke yang ini. Ya. Ulun dalam kajian 93 orang itu memberikan satu penilaian bagaimana mereka menilai orang Banjar. Ya. Terhadap ada 3 perkara yang ulun periksa, kaji. Satu, kawalan emosinya bagaimana, kemahirannya bagaimana, dan kecenderungan spiritualnya bagaimana. Kajian yang pertama itu bagaimana dia mengawal emosi dirinya sendiri. Ya. Kawalan emosi diri dari segi kesungguhan melaksanakan tugas, tidak bersifat sensitif. Sensitif ni apa ya, bahasa Banjarnya membawa diri lah ya. Membawa diri ya, mudah mahinam perasaan ya. Sukar melihat marah. Orang Banjar ni kadar pemarahan. Ya. Dan mudah berkawanan. Jadi berdasarkan 93 orang Banjar tadi, mereka merumuskan bahawa cuba lihat, orang Banjar ini bila melaksanakan tugas memang bersungguh-sungguh ya. Memang bersungguh-sungguh. Maknanya pagi tadi ada disambat, jangan menyerah, wajah sampai ke puteng. Ya, itu bagaimana hebatnya kalau kita pantun kita tu alang-alang menyeruk pekasam biar sampai ke pergelangan tangan. Betapa hebatnya orang Banjar ini kalau kita bayangkan seperti disebut tadi, bagaimana penilaian kita dulu daripada keluar berperahu menyusuri sungai, laut, singgah di di mana? Di Jambi ya, Sumatera dan pindah ke Malaysia, Selangor, Perak. Agak-agak hari ini kalau kita tanya berapa orang yang sanggup naik tongkang pergi ke sana, siapa sanggup? Tak ada, tapi ini menunjukkan keturunan jiwa pahlawan bangsa Banjar pada ketika itu memang cukup hebat ya. Memang pewanian lah ya. Pewanian. Di dalam masyarakat kami di Krian itu, kalau orang Banjar ini terkenal dengan pembunuhan. Bani bertimpas ya. Dan memang orang Banjar dalam komunitasnya dia tadi dia akan berpegang kalau dia kira-kira memang bersurah Banjar saja. Sebab itu di Malaysia di Krian ni bukan satu yang aneh kalau orang India, orang Cina bisa bahasa Banjar. Cuma bilangannya sekarang sudah kurang. Itu menunjukkan keunggulan orang Banjar ini dari segi marwahnya dia memang unggul lah, memang excellent. Ya. Harat, memang harat, taguh. Yang kedua kemahiran sosial. Ini lagi orang Banjar ini memang hebat ini. Ya. Layan baik tetamu. Ini memang semua patutnya terima ni. Kalau daripada kita ada sebut saja kulaan, datang Banjarmasin, berataan semua kulaan ya. Semua menyambut kulaan. Sebut je kulaan, dia rasa daripada dalam itu. Kerana ini kulaan kita ni macam saudara. Jadi memang dari segi aspek melayan tetamu, orang Banjar nombor 1 ya. Dan disingkat saja kan, mudah dapat bantuan. Ini mudah dapat bantuan orang Banjar ini. Satu lagi kelebihannya, ya kalau kada payah minta tolong pun dia sanggup menolong. Ini kelebihan orang Banjar. Kada payah diminta. Orang Banjar dahulu, orang Banjar wayah ini kada tahulah ke Pak. Ya melihat orang tu susah hati ke apa, dia sanggup bertakun dulu. Apa masalah ya? Mengapa susah hati? Itu orang Banjar dahulu. Tapi Banjar wayah ini itu kena lihatlah ke Pak ya. Itu saja. Jadi ada 3 benda yang ulun nak kongsikan. Pertama, pengaruh budaya dan pembentukan personaliti dan tingkah laku ini. Sama ada oleh budaya atau oleh baka itu, biologis. Sama ada memang Banjar, keturunan Banjar itu atau keadaan sekitarannya. Tapi untuk bagaimana untuk maju itu kita kena garap semua. Bakanya baka Banjar, ya persekitarannya tadi perlakuannya itu perlu dilestarikan, terus diamalkan. Yang kedua, next slide. Next. Lagi. Okay. Next. Yang kedua, next. Satu lagi. Okay. Kemahiran sosial. Ini memang kehebatan. Pak Ari juga pakar komunikasi. Ya. Gunakanlah kemahiran berkomunikasi ini. Orang belum tagur, kita tagur dulu. Tagur ni betul kan? Dah dirawak. Sebelum orang merawak, kita rawah dulu. Ya. Biar kita rawah dulu. Sebab ulun ingat pasal
Umar ulun, ya. Ya kita dengan orang ni jangan sombong. Tagur orang hulu, rawa orang hulu, dahulu, gitu. Perawaan, 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 peramahan. Dan dalam kajian psikologi, orang yang peramahan, perawaan, ya mudah bersurah, mudah bergaul ni, ini adalah orang yang akan mudah mencapai kejayaan dalam kehidupannya. Ya, sama dalam keluarga, dalam ekonomi. Macam Pak Jamaluddin cerita tadi, habis berataan semua nandu. So semua kerja-kerja ekonomi perniagaan jadi lancar. Dan akhirnya ini kelebihan orang Banjar. Yang ketiga, ya. Iya, okay. Kesedaran terhadap ilmu agama. Ini memang perlu dikekalkan. Kehebatan orang Banjar adalah orang Islam. Kelebihan orang Banjar tentang kecenderungan minat tentang agama. Banyak kiai-kiai ulama adalah di kalangan orang Banjar. Di tempat saya di Kerian itu banyak pondok-pondok pengajian pada sekitar tahun 50-an 60-an. Memang banyak ulama dan orang-orang Banjar. Jadi ini satu keturunan baka yang kita memang ada. Perlu tingkatkan tentang meningkatkan minat dan amalan dalam ilmu agama Islam ini. Sekian, saya akhiri juga dengan satu pantun. Ya, ini pantun saya juga ni, ya. Insyaallah, ya. Baju habang peruna bebangat. Paham lagu, ya? Tapeh tapair awar balalah. Mun ada Banjar disambat tadi salah tersambat, ya. Harap-harap kulaan barilaan lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banjar dasar harap, Pak. Wajah sampai ke puting. Aplaus dulu untuk kita, para narasumber kita yang luar biasa, Bu Diana. Yang menarik adalah tadi waktu Datuk Sri mengatakan bahwa pawanian. Namun kadawani kada bisa sukses di Banua Urang ya, di Malaysia. Meskipun tinggalan batu. Ulun pernah dibawa sama Pak Hari dan rombongan berdapatan lawan Pak Haji Jamaluddin di sana memasuki daerah khusus orang Banjar di Penang itu. Nang aslinya kayak memasuki wilayah hulu sungai. Karena suasananya, makanannya, buhannya, bepandir bahasa Banjar lah, luar biasa. Baik, tadi kita sudah mendengarkan paparan, namanya seminar. Kalau tidak ada tanya jawab nggak seru, Pak Fahri. Tapi selain tanya jawab, mungkin juga kita akan kasih kesempatan juga kepada mereka-mereka yang kalau dari tadi paparannya itu harus ada penyambungnya. Seperti tadi kita punya banyak saudara orang Banjar di negara lain. Apakah Angkasa Pura ada berniat untuk membuka jalur layanan yang terusan ke sana? Ini ada orang Angkasa Pura di belakang, nanti kita tanya ya Pak Sis ya. Siapkan jawaban Pak Sis. Baik, kita buka dulu pertanyaan, tapi waktunya terbatas jadi agak singkat-singkat. 1, 2, 3, 4 dulu ya. Pak, kalau saya agak nggak sebaik Bang Fahri, saya agak kejam, jadi kalau waktu nanti saya ingatkan kalau pas. Sudah Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaran ulun Haji Lahmudin dari Jambi, Pak. Banjar Hanyut. Saya melihat apa yang disampaikan oleh beberapa orang pemakalah ingin membangun keberlanjutan tradisi orang Banjar, utamanya kami yang ada di perantauan. Misalnya orang Banjar itu punya tradisi yang nyaris pupus karena berseberangan dengan teologi hari ini. Jadi banyak kelompok hijrah. Misalnya ada on mandi 7 bulan, ada keliling bahatam Quran, bahintalo, ada tahlilan, ada sebagainya. Amun kawin itu mandi isok pengantinan. Itu kan tradisi Banjar itu. Ulun melakukan itu. Amun hatam Al-Quran separuh itu mahararat. Itulah tradisi yang hidup di tengah masyarakat. Nah hari ini piece to piece berhadapan dengan teologi, sebutlah Salafi yang lebih ekstrim kanan, Prof. Mujib. Nah mereka mengatakan tradisi Banjar itu bid'ah, khurafat, karena bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan yang mereka pahami hari ini itu.
Haulan tuh dihapaknya, bubuhannya. Nah, ini minta maaf nih. Waninya jo ulun hendak katulahan kalau nih. Bahari ulun waktu sekolah nyantri minta maaf bu panjang sariki ha. Nih mun banyu dari tuan guru itu kita berebut nginum. Itu tidak ada syar'inya, bid'ah dolalah. Ya Allah karim. Padahal kita nih tradisi itu udah dibiasakan. Nah, bagaimana menyikapi tradisi itu ketika berhadapan dengan perkembangan sebutlah teologi yang agak ekstrim bahwa tradisi orang Banjar itu sekian puluh persen khurafat bid'ah. Maka kemudian generasi milenial bapak-bapak sudah kada lagi hakun melakukan itu. Yang kedua, saya kepengen dengan tradisi masyarakat tadi tokoh muda menyebut bagaimana orang Bugis. Saya banyak kawan-kawan Bugis karena saya di rantau. Itu kalau masuk ke Kemenak, saya orang UIN, itu kan dari Pak Quraish Shihab, Ibu Rosdiana, Pak Nazarudin Umar, itu ada regenerasi step bahwa ada naik ke jenjang itu. Nah, orang Banjar ini harap-harap gitu. Siapa Profesor Mujib ini go internasional, namanya udah populer. Ketika berada di Jakarta, di pusat, ini ada Pak Pakhir tadi, tokoh besar kita di Jakarta. Kenapa tidak ada estafet itu berkelanjutan? Sejatinya orang Banjar yang dianggap potensial itu ke Jakarta itu jangan nyurangan gitu. Beisi lah saikit jukong tuh 2-3 ikong bakayu. Barang tukang buka cleaning service. Setujulah. Ini manyurangan. Sudah KPP hanya inta tolongi. Itu diwaluhinya kita gitu. Nah, oleh karena itu nanti ini saya kada peserta KBB kada nih. Nanti dalam pemilihan komunitas kawan-kawan itu carilah orang yang humble, merakyat, kada sombong, pamandiran, parawaan. Muntah tamu tuh betakon dari mana pian? Ini setengah jam duduk di higa kayak ini kada betataguran. Mun bibini lakas nagur. Nih sudah nih ulun 2 bading dari Aceh. Ini Marino ulun dari Medan. Ketemunya di kongres. Kadang-kadang kada patuh ulun di dunia mayawan Pak Prof Mujib dia udah sering bepadiran ngaran urun Abu Mumtaz. Okay. Cuma pian kada tahu pada Lahmudin tuh ngini orangnya. Salam silaturahim dari Jambi. Tepuk tangan untuk Pak Lahmudin. Oke, assalamualaikum wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf lah Pak, ulun parak-paraki bukan apa-apa. Kita kasih kesempatan biar semua orang bisa diberi kesempatan agak lebih banyak. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Haji Ridwan Sahrani, keturunan Kalwa sama Pak Jamaluddin. Beliau di Perak, kita di Kalwa, tapi kita di Palangkaraya. Ada 3 hal yang saya sampaikan di sini kepada para profesor ya. Karena kita mengaku keturunan orang Banjar adalah orang agamis dan ulama, tapi generasi kita sekarang nggak tahu silsilah ulama kita. Nah, oleh karena itu saya minta pada profesor sejarah ulama dari masa lalu ke masa kini menjadi sebuah referensi di mana-mana agar ada pegangan. Kecuali pada saat kita datang ke Martapura itu mendapatkan buku atau apa. Bagaimana agar booming sejarah ulama dari masa lalu ke masa kini seluruh daerah sampai ke Malaysia, ke Brunei dan sebagainya. Kita hanya mengaku bahwa saya keturunan orang Banjar, memang di sana ada seorang syekh yang terkenal menyebarkan Islam. Tapi yang lain-lainnya nggak disebut siapa ulama-ulama masa lalu. Baik. Yang kedua pada Profesor Sugianto, saya ingin juga kita ini kan keturunan Banjar dan Banjar itu memang ada rajanya silsilahnya panjang. Sampai detik ini generasi milenial nggak tahu siapa raja-raja di masa lalu. Baik. Yang mempunyai sejarah, yang mempunyai kerajaan di sini dan sebagainya. Baik. Lalu yang terakhir kepada Ustadz Jamaluddin ya, saya minta karena di Malaysia itu sudah terkenal harat. Bagaimana budaya Banjar itu disampaikan juga ahli tatamba, ahli resep, ahli untuk pengobatan dan sebagainya. Karena herbal kita orang Banjar ini nomor 1 sebetulnya, tapi tidak pernah diproduksi dengan baik. Ahli tatamba, ahli herbal. Kira-kira 3 macam inilah menjadi PR kita ke depan agar juga berhasil untuk sebagai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita 2 pertanyaan dulu. Sana tahan dulu. Kayaknya akan jawabannya akan panjang. Silakan Prof Mujib. Ini antara budaya dan agama.
Langsung kah? Langsung saja. Oke. Kebetulan nyambung juga pertanyaannya, mungkin silahkan nanti yang lain silahkan menambahkan. Terima kasih pertama kepada Bapak Alhamudin dari Jambi, terima kasih atas tanggapannya. Kita tidak bisa lagi menghindari perjumpaan antar perbedaan. Apalagi pada masa sekarang ketika kita terkoneksi satu sama lain melalui internet, melalui ponsel ya. Kemudian yang kedua adalah mobilitas manusia saat ini sangat cepat berkat teknologi transportasi yang mudah. Karena itu perjumpaan antar berbagai aliran yang berbeda dalam satu agama ataupun perbedaan agama itu sendiri dan perbedaan lainnya itu adalah satu kenyataan yang tidak bisa dihindari. Maka sikap yang tepat menghadapi itu saya kira adalah kebijakan yang selama beberapa tahun terakhir ini diminta oleh Kementerian Agama itu untuk dikembangkan, yaitu yang disebut dengan moderasi beragama. Nah, moderasi ini adalah bagaimana kita menyikapi perbedaan apabila perbedaan itu bersifat variatif, ada berbagai macam perbedaannya, maka kita harus mencari titik temu di antara perbedaan itu. Pada saat yang sama kita tetap mengakui perbedaannya, jadi perbedaan diakui, titik temu juga ditetapkan. Nah, untuk perbedaan antara Salafi dengan orang NU misalnya atau orang Muhammadiyah sama orang NU, menurut saya sih titik temunya itu adalah yang disebut dengan usul ya. Usul itu hal-hal yang prinsip. Misalnya rukun Islam. Rukun Islam itu adalah usul. Ada syahadat, ada sembahyang, ada puasa gitu kan, naik haji. Kalau orang Islam tidak bersyahadat ya tidak Islam. Kalau tidak sholat ya tidak Islam. Tapi kalau misalnya yang satu sholat subuh pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut, itu sudah masalah furo, masalah cabang. Nggak usah bertengkar. Apalagi kalau sama-sama tidak sholat subuh juga. Jadi, nah ini saya kira yang harus kita ingatkan juga dengan teman-teman yang berbeda aliran itu ya. Nah ini sebabnya kenapa misalnya tokoh NU Ahmad Siddiq itu mengajarkan tentang 3 jenis persaudaraan. Persaudaraan sesama muslim, persaudaraan sesama warga negara, dan persaudaraan sebagai umat manusia. Itu karena ada titik tekan pada persamaan ya, di samping mengakui perbedaan. Nah masalahnya adalah bagaimana kita bisa meyakinkan ke semua pihak bahwa ini loh titik temu kita, usul kita ya, bahwa yang tadi yang kamu bilang bid'ah itu sebenarnya adalah furo, tidak usul itu. Nah ini yang penting. Kemudian yang kedua Pak Ridwan Syarani, kami di UIN Antasari sudah menerbitkan Pak buku Ulama Banjar dari Masa ke Masa ya, 2018. Cukup Sudah tebal. terpublikasi? Terpublikasi luas? Sudah dipublikasi ya. Nanti mungkin bisa saya kasihkan, mintakan PDF-nya kalau ya. Terima kasih Pak nih. Ya. Luar biasa ini. Kemudian kami juga sudah memberikan data hasil pengumpulan ulama Banjar dari Masa ke Masa itu kepada penerbit NU Alif ID untuk bisa mempublikasikannya di website mereka. Itu pada waktu Hari Santri tahun 2021 itu kita ada kerjasama, karena selama ini kata teman-teman di Jakarta kalau ada riwayat hidup ulama yang diterbitkan di website NU itu jarang sekali orang di luar Jawa gitu. Nah ini ketika saya kasih data itu mereka sangat senang sehingga ada serial untuk penerbitan itu. Dan yang terakhir waktu pertemuan IAUA di UIN Antasari, ASEAN Islamic Universities Association, ini kebetulan dua-duanya orang Banjar pimpinannya sekarang. Presidennya saya, sekjennya itu Bapak Tan Sri Nordin Kardi dari Malaysia. Nah, kita kemarin bersepakat untuk membuat satu jurnal internasional namanya Studies of Nusantara Ulama. Jadi kajian-kajian tentang ulama Nusantara. Nah tentu nanti akan masuk di situ juga ulama-ulama Banjar. Rencananya akan di launching tahun depan, edisi pertamanya di Brunei, di UNISA, University Islam Sultan Syarif Ali, Brunei Darussalam pada bulan Juni tahun depan.
Saya kira ini, terima kasih. Baik, ada yang ingin menambahkan tadi soal bagaimana positioning di luar di Malaysia dan lain-lain? Silakan Pak. Baik, kalau soal pemilihan setelah ini, setelah istirahat siang akan ada kongres lagi penentuan ketua ya. Apakah nanti yang muda yang maju ini ada, saya manggilnya Mas Rofiki aja lah, bapak-bapak, belum terlalu bapak-bapak soalnya. Walaupun beliau adalah ketua DPRD Kabupaten Banjar ya, selain pengusaha gitu ya. Gitu. Silakan. Terima kasih Pak Nang dari tadi lah. Jadi kami sudah ada sebenarnya sejarah tentang ulama-ulama Banjar yang ada di Indragiri Hilir, sudah tercatat. Namun di sini kami belum mengungkapkan sunyahan. Si Pak Masdar tuh tahun yang belakang. Nah itu dari sekretaris umum KBB kita, karena tugas kita tuh mengumpulkan termasuk Kiai Haji Masri, terus Hamid Sulaiman. Ada beberapa kiai kita yang belum tercatat sebenarnya. Nah tugas karena KBB kita lah yang akan menelusuri para kiai kita yang ada di orang-orang Banjar kita yang ada di Indragiri Hilir. Tokohnya tuh tokoh nasional. Pak Haji Hamid Sulaiman adalah ketua MUI kita. Kemudian Pak Ali Masri juga ketua alim bekas MUI kita. Kemudian yang Anom itu Profesor Mahdini. Beliau juga pernah menjadi ketua MUI Riau. Mudah-mudahan karena kami bisa mencatat, bisa mendokumentasikan orang-orang Banjar yang sukses khusus dalam bidang agama di Riau. Itu aja, terima kasih. Nah, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Artinya para tetuha yang senior-senior mengumpulkan datanya, mungkin menuliskannya, tetapi outputnya ini mohon izin, outputnya itu harus juga ramah terhadap anak muda generasi penerus. Kalau hanya mungkin dalam bentuknya seperti apa, tampilannya seperti apa, agar generasi muda Banjar yang sudah terpencar-pencar juga bisa menikmati atau mengetahui sejarahnya, termasuk jadi tadi silsilahnya. Tadi ada ditanyakan adalah orang Banjar kalau sukses jangan sorangan. Tadi ya Pak ya. Jangan sorangan, right? Karena tadi menyinggung Pak Fahir, kita tanya Pak Fahir bagaimana jawaban beliau ya. Bagaimana kita saling tarik, saling mengangkat. Pak, harus ngomong lagi Pak. Ya, terima kasih. Kadang-kala dihindari, ada ikatan emosional itu kadang-kala dihindari. Dan biasanya kalau kita diisi 2 atau 3 calon, yang ada hubungannya mungkin relevansinya dengan pekerjaan kita, pasti yang kita cari adalah bubuhan. Itu kadang bisa dihindari. Tapi memang harus memenuhi kualifikasi, persoalannya kan itu. Jadi landasannya selalu adalah apakah kita memiliki kapasitas. Kalau kapasitasnya sama, pasti yang dipilih adalah orang Banjar, bubuhan kita. Tapi kalau diangkat ngalih, kadang-kadang juga kita pasti diprotes orang. Sebagai profesional, sebagai orang yang profesional, mau kada mau, kita itu ya memiliki standar. Jadi ya misalnya aja, umpamanya Pak Rektor memilih wakil rektor misalnya, atau dosen-dosen tertentu yang memang memiliki kualifikasi, pasti yang dipilih adalah yang dekat ada ikatan emosional, karena menggusarinya lebih nyaman, menyarikinya lebih nyaman daripada orang lain. Tapi orang lain lawan kita kali. Sama pengusaha cuma itu juga, mencari partner. Ya pertama pasti adalah partner yang memiliki itu yang bisa dipercaya ya. Pada saat yang sama partner yang memang reliable, terus kemudian produknya pun itu memang memenuhi persyaratan. Jadi intinya semua seperti itu. Kita orang Banjar di ulun ya kan, waktu masih ulun pas waktu masih di Pejambon di Kementerian Luar Negeri. Ada angkatan ulun yang memang memenuhi kualifikasi jadi dubesnya di Yaman. Karena apa? Memenuhi kualifikasi ya diangkat-angkat sedikit lah, kada apa-apa lah.
membujuk-bujuk sedikit Menteri Luar Negeri diumpati, masuk juga gitu. Itu hanya masalah sebenarnya lebih kepada kompetensi di semua bidang. Mau itu bidang budaya, ekonomi, agama, segala macam. Kalau ini memang memenuhi persyaratan-persyaratan itu, pasti yang kita pilih dulu adalah orang yang parak lawan kita yang gampang disareki tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Intinya orang Banjar kalau mau ditarik ya kompetensinya juga harus bahasa anak muda wayah ini jangan manyupani gitulah ya. Kalau kompetensinya oke, pilihannya banyak, pasti akan diambil yang ada raitannya Banjar. Begitu ya Pak ya. Ini ada Pak Irianto, beliau pernah menjadi gubernur. Pian menarik-narik juga Kak Pak. Nah kita dengarkan juga kisah beliau, kisah suksesnya di tempat orang dan juga bagaimana mencoba membantu juga orang-orang Banjar. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati para narasumber, Bapak dan Ibu seluruh peserta kongres. Pertama saya ingin menyampaikan respek, apresiasi dan terima kasih atas ilmu, informasi dan hal-hal yang disampaikan oleh para narasumber. Ini pian hebat berataan. Dan saya juga dapat ilmu, meskipun umur saya sudah 64 tahun, tapi belajar itu sampai ke liang lahat. Yang pertama ingin saya sampaikan sekaligus mengkritisi, meskipun orang dikritik itu kada suka, tentang penyelenggaraan kongres, seminar ini khususnya. Kita dalam seminar kebudayaan ini mungkin akan lebih layak kita melakukan refleksi, evaluasi, bahkan juga introspeksi dan kalau perlu otokritik terhadap siapa kita orang Banjar. Meskipun tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Dokter dari Malaysia tadi sangat bagus, juga Pak Haji dari Malaysia juga bagus. Cuma belum lengkap mungkin, mari kita saling melengkapi, juga Bapak Profesor yang lain. Juga pengalaman itu adalah guru terbaik. Satu, saya ingin menyampaikan penyelesaian saya, memulai seminar ini sangat terlambat. 1 jam lebih kita menunggu. Padahal kita tahu semua bangsa dan negara di dunia yang pernah kita lihat, kita saksikan, kita rasakan, dan mungkin kita pernah berada di negara itu. Alhamdulillah saya sudah banyak meninjau negara, termasuk Cina, Jepang, tahun 84 saya ke Jepang. Itu adalah menghargai waktu. Kita tidak mampu mengolah waktu ini sampai hari ini. Disiplin waktu kita sangat lemah. Padahal kita berbasis Islam kata Pak Prof tadi. Tapi kita tidak pernah mengimplementasikan ajaran Islam dengan sesungguh-sungguhnya. Khususnya Al-Quran dan hadis. Waktu. Ini saya sejak muda berusaha memanage waktu ini. Alhamdulillah saya bisa jadi gubernur dan jadi sekda di birokrasi. Karena rumusnya di situ. Di Jepang tahun 84 saya menghadiri satu pertemuan. Seorang menteri hukum tertinggal 5 menit saja ditinggalkan. Beliau tidak jadi memberi sambutan. Digantikan oleh yang lain. Begitu beliau datang, ya acara berlangsung aja. 2 tahun yang lalu saya berkunjung ke Beijing. Cina sekarang menerapkan sanksi 3 menit terlambat diberi sanksi. Bahkan bisa diberhentikan. Tidak 5 menit lagi Pak. Dan kita menyaksikan Cina menjadi bangsa nomor 1 di dunia. 10 tahun yang lalu Cina miskin Pak. Saya tahun 2000 pertama kali mengunjungi Cina. Jadi tolong panitia, kita semua yang hadir, soal waktu ini mari kita manage dengan baik untuk memberi contoh yang baik kepada generasi penerus kita menjemput zaman. Bentar. Juga moderator, jangan terlalu membatasi, jangan khawatir dengan waktu ini. Yang penting kita ngerti. Ya. Yang kedua. Saya ingin sampaikan menanggapi yang paling muda ini, Pak Muhammad Ropik. Terima kasih. Anda membuka wawasan. Siapa ekonomi Indonesia ini milik siapa? Tidak ada yang bisa jawab tadi. Tadi ada data tadi disampaikan. Bagus, saya catat. Itu juga pertanyaan itu bisa kita teruskan. Politik Indonesia ini milik siapa? Orang Banjar ini 10 tadi disebut Pak Profesor. Mestinya kita masuk 10. Dan pendahulu-pendahulu kita itu pemain hebat. Ada Pangeran M. Nur, Menteri PU pertama Republik Indonesia. Gubernur Kalimantan pertama. Ada Pak Hasan Basri dan seterusnya. Ada Pak Idam Halid. Itu pemain politik nasional yang hebat-hebat yang tidak bisa kita lanjutkan dan kita teruskan. Apalagi ini ibu kota dipindah ke Kalimantan.
Maka kita 2045 harusnya berpikir yang jadi ketua DPR Indonesia nanti orang Banjar. Yang jadi ketua Mahkamah Agung bisa orang Banjar. Kalau menteri-menteri itu kecil lah Pak. Kalau perlu presiden pun orang Kalimantan. Karena Amerika saja bisa menampilkan presiden orang kulit hitam, Obama. Apalagi kita ini Indonesia. Nah harusnya begitu. Jadi politik ini milik siapa? Dan juga bagus tadi disampaikan, harusnya ada saudagar orang Banjar. Di kerukunan keluarga Suli Selatan sudah lama terbentuk saudagar Bugis, merupakan salah satu sayap. Dan ini berperan besar untuk ekonomi dan politik Indonesia. Salah satunya mengantarkan Pak Yusuf Kalla jadi wakil presiden 2 kali. Mari kita belajar dengan mereka. Kenapa tidak harus malu belajar? Kalau orang Jawa kan usah dikisahkan Pak. Jadi politik Indonesia milik siapa? Kalau budaya hebatlah kita sudah. Kada kalah dengan bangsa lain. Bahkan orang Banjar sudah sampai ke Madagaskar. Itu ratusan tahun yang lalu. Jadi kebanggaan-kebanggaan itu mestinya kita wujudkan dalam bentuk tindakan. Baru itu berarti. Bukan hanya kita ucapkan, kita bahas di seminar. Yang ketiga, mohon maaf ini. Ini mahalabio sedikit karena bagian dari budaya kita. Tadi Pak Prof dari Unibrau tadi nyampaikan, saya juga sering baca statistik Pak. Saya kaget ternyata Kalimantan Selatan ini penduduk laki-lakinya masih lebih banyak 50 ribuan daripada perempuan atau bibinian. Tapi yang aneh bubuhan Banjar masih banyak, bibini banyak. Tapi kalau di Tunisia bibiniannya lebih banyak Pak. Maka bibiniannya berdemo supaya dijadikan dikawini. Maka pemerintah Tunisia itu membuat peraturan, suami yang kadang mau berbini 2 kena denda 1 tahun penjara. Kalau ada istri yang tidak mengizinkan suaminya kawin lagi, itu kena penjara pidana 2 tahun. Nah untung kalau Tunisia itu parah, pasti bubuhan Banjar madam ke sana Pak. Untung jauh. Nah ini mahalabio aja Pak. Tapi data itu menarik. Supaya jangan buat terlalu banyak lagi berbini orang Banjar. Baik, itu mahalabio ya. Nah yang terakhir tolong Pak Prof, informasi yang tadi dikaji oleh UN Antasari ini kalau bisa melalui pengurus pusat itu kita didistribusikan ke pengurus-pengurus wilayah. Itu kita pelajari. Islam dan kebudayaan Banjar ini penting Pak. Itu jati diri kita. Lalu yang terakhir, mohon secepatnya panitia mendistribusikan bahan tertulis yang disampaikan oleh narasumber. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terakhir, maaf, tadi disinggung oleh Pak Parir. Saya waktu jadi Sekda Kaltim, itu ada lebih dari 53 jabatan Eselon 2 Pak di Kaltim, Pemprov Kaltim. Alhamdulillah saya bisa mengangkat 20-an lebih orang Banjar jadi kepala dinas. Waktu saya jadi gubernur Kaltara, itu ada 61 lebih jabatan Eselon 20-an lebih juga orang Banjar jadi kepala dinas di sana. Yang ingin saya sampaikan, siapapun bungul lah umpamanya, harus ada keberpihakan. Keberpihakan itulah keadilan. Jadi kalau tidak ada keberpihakan, orang tidak pernah adil. Kalau kita mau berpihak pada yang miskin, kita harus berpihak pada orang miskin, kan bisa kan berpihak. Nah karena itu, bujur Jarsidin tadi, kompetensi sebagainya oke lah. Tapi kalau nilainya kurang lebih aja, berpihaklah kita. Dan yang ada kewenangan di tangan kita. Bapak mengangkat orang lain. Orang protes boleh aja, pura kada tahu aja. Nah kalau mau bakalahi itu lain pulang, bisa aja kita layani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Gub. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gub. Baik. Atas nama panitia, begitu ya tim teknis. Tadi memang ada sedikit kendala teknis yang nggak bisa kita handle dan akhirnya harus mundur. Tapi baiklah, semua sudah berjalan dan saya tadi kan bapak pembicara bapak. Saya ingin punya teman. Datin, ada yang ingin disampaikan nggak dari rangkaian yang sudah diikuti dan juga nanti akan pemilihan ketua juga ya perumusan ADART, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasanah binti Awang. Saya adalah seorang wanita Banjar Tulen.
dari sebelah ayah dan di sebelah ibu. Ya. Sebelum ini kita telah mendengar isu-isu dan idea-idea dari pria-pria eminen Banjar. Tetapi satu perkara yang tidak disebut ialah peranan wanita-wanita Banjar. Sebab pada pendapat saya, kesinambungan budaya Banjar terletak beratnya kepada ibu-ibu Banjar yang akan mendidik anak-anak untuk meneruskan budaya Banjar. Ya, saya sebagai seorang ibu Banjar, saya telah membawa budaya itu dari ayah, dari ibu saya, hinggalah kepada saya dan kepada anak-anak saya. Ya, dan antara tiga budaya yang saya mengajar, mendidik anak-anak saya dari kecil ialah budaya jati diri. Ya, jati diri ini kena berjimat cermat. Yang keduanya mesti rajin bekerja. Ya, istilah malas, istilah pengulir tidak ada dalam kamus kami. Dan ketiga ialah budaya berani. Saya mempunyai 3 orang anak. Anak gadis saya ialah seorang doktor forensik. Kerja utamanya ialah membuat bedah siasat jenazah. Ya, tidak ramai orang yang berani buat kerja macam tu. Anak kedua saya ialah pewaris perusahaan kami. Dia juga ialah seorang yang cukup berani, cukup tegas, perempuan juga. Dan yang ketiga ialah seorang anak lelaki. Dia seorang pilot. Ya, berani juga, kerja yang mencabar juga. Ya, tuan-tuan dan ibu-ibu dan bapa-bapa, ya, kita terutama ibu, pesanan saya pada ibu, budaya Banjar itu adalah tanggungjawab ibu. Sebab bapa-bapa kadang-kadangnya dia bagi idea saja, tetapi yang mengimplementasikan budaya ini di rumah ialah ibu-ibu. Jadi kalau bangsa Banjar dan budaya Banjar hendak diteruskan dan hendak semarak, itu adalah tanggungjawab kita sebagai wanita, ibu-ibu Banjar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datin. Rasanya ada yang ingin menanggapi? Prof? Silakan Prof. Terutama yang tadi garis bawah. Ya, selain literasinya disiapkan nanti oleh para bapak-bapak, ibu-ibu ini dari hari ke harinya itu langsung pendidikan ke anak. Silakan Prof. Terima kasih. Saya kira penting sekali ini suara perempuan ya. Saya ingat kira-kira 2 bulan yang lalu ada peringatan 100 tahun pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Nah itu ada hasil riset tentang tokoh-tokoh yang mengelola pesantren itu. Dari awal sampai akhir setelah presentasi saya lihat kok nggak ada perempuan disebutkan satu pun. Akhirnya saya kritik juga karena dari awal sebenarnya perkembangan pesantren di Kalimantan Selatan ini banyak juga melibatkan perempuan. Pada zaman Syekh Arsyad Al-Banjari itu menurut tradisi lisan di masyarakat kita, bukan tertulis ya, pengarang kitab Parukunan Jamaluddin itu sebenarnya adalah Fatimah, ya, cucu dari Syekh Arsyad Al-Banjari. Jadi berarti kalau begitu sejak dulu sebenarnya perempuan itu berperan sangat penting di bidang keagamaan juga, tidak hanya mengurus anak saja, tapi dalam bidang keilmuan pun itu juga berperan penting. Saat ini kalau diperhatikan di Kalimantan Selatan khusus bidang keagamaan ya, yang namanya majelis taklim, yasinan itu yang paling banyak ibu-ibu. Okay. Iya kan? Nah, kalau kata Tamrin Tamal Amagola, Bu, perempuan ini luar biasa. Sibuknya perempuan itu mulai terbitnya matahari sampai terbenamnya mata suami. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Mujib.
Pak Rofiki mungkin bisa sedikit menanggapi tadi politik ini milik siapa, karena Anda juga berada di jalur politik selain juga sebagai pengusaha. Ini menarik, ada IKN sebentar lagi, kayaknya ini memang sudah mulai peletakan batu pertama, mulai berbagai pembangunan. Kita juga berharap bahwa orang-orang Banjar yang tersebar dimanapun itu bisa moncer, yang juga bisa meraih membawa saudara-saudara orang Banjar juga. Pak Rofiki silahkan. Izin Pak Gubernur, tadi data sebenarnya 1% penduduk menguasai sekian persen ekonomi Indonesia itu. Biasanya kami di partai politik menganggapnya itu sebagai ketidakmerataan ekonomi di Indonesia. Pak Prabowo biasa menyebutnya ini sebagai jurang ekonomi. Nah, kalau kita berbicara tadi Mbak, sebenarnya Indonesia ini penduduknya itu sekitar kalau nggak salah 300 jutaan ya sekarang. 270 juta. Nah, penguasanya itu enggak banyak lah, hanya beberapa orang. Artinya powerfulnya orang-orang ini, oligarki ini sangat-sangat powerful di Indonesia. Makanya kalau bisa kita berharapnya tadi orang-orang Banjar ini, kita ini kan ikatan kekeluargaannya sangat-sangat erat dan sangat-sangat kuat. Makanya tadi saya sepakat bagaimana nanti kita dorong seperti kalau bisa seperti Bugis tadi Mbak. Jadi saudagar Banjar harus muncul ya. Dan nanti kita akan dorong putra terbaik Banjar ini kalau bisa jadi presiden. Tepuk tangan dong. Amin ya, amin. Kalau kita tidak bergotong royong, kalau kita tidak saling tolong membantu, lah ini mustahil. Kenapa? Biasanya adatnya orang Banjar itu ada begini biasanya. Orang Banjar itu bercakut pepadaan, tidak akan berhenti bercakut pepadaan kecuali Sungai Martapura itu kering. Nah, ini yang harus kita hilangkan dari sekarang sebagai satu suku. Ikatan persaudaraannya harus diperkuat. Agar kenapa? Mustahil kita beralih kekuasaan itu tanpa link dan tanpa dukungan semuanya. Terima kasih, mungkin cukup sekian. Baik, terima kasih. Artinya memang sekali lagi kalau kita gandengan tangan, saling membantu, saling mengulurkan tangan, ini pasti akan akan kuat sekali. Tapi tadi sekali lagi diingatkan, walaupun ada toleransi bukan berarti kita tidak meningkatkan kompetensi. Karena memang ini sudah dunia global. Dunia global ini persaingannya juga nggak bisa terlalu ditutup-tutupi. Ini persaingannya global. Dan kita percaya kalau melihat anak-anak muda sekarang, orang Banjar ini tidak kalah luar biasa. Tepuk tangan untuk orang Banjar dimanapun berada. Baik, Bang Fahri, kita tidak mungkin membuka lagi ajang tanya jawab karena waktu kita sangat-sangat terbatas. Tapi gini, nanti kan ada sesi persidangan, itu akan ada kelompok diskusi Bapak Ibu. Mungkin itu nanti ya di situ ya, lebih tajam lagi. Lebih penajamannya nanti di kelompok-kelompok diskusi kita ya. Baik. Di sini ada bidang organisasi, bidang budaya, bidang pendidikan dan bidang ekonomi. Jadi dan kita terakhir nanti akan ada pemilihan ketua ya, ketua yang dari sebelumnya Bapak Haji Rudi Arifin. Nanti siapakah pemegang tongkat estafet berikutnya? Apakah akan dari birokrat lagi? Apakah akan ada anak muda? Nah, silahkan mungkin bapak-bapak berdiskusi untuk memikirkan kemajuan orang Banjar dalam kesatuan KBB ini untuk menghadapi, artinya kan tantangannya akan semakin besar, apalagi tadi disebutkan bahwa ada IKN dan lain sebagainya. Baik, kepada bapak-bapak narasumber kami mohon berkenan untuk berdiri. Akan ada penyerahan cenderamata dari panitia. Dari panitia kepada kita ke bawah, Bapak Taufik Arbain, Bapak Ari dan Pak Haris Maki, kami persilakan untuk menyerahkan cenderamata kepada bapak-bapak yang menjadi narasumber ini. Panitia mohon dibantu untuk diangkatkan cendramatanya. Oke, sudah siap. Kepada Pak Haris Maki, ini adalah orang-orang yang berada di belakang layar. Ada Pak Taufik Arbain dan Pak Ari. Mana Pak Arinya? Dr. Ari. Baik, Pak Taufik masih belum kelihatan. Oh, sudah ada Pak Taufik Arbain. Oke, Pak Ari masih ada yang dihandle, nggak apa-apa Pak Haris Maki dan Pak Taufik Arbain, dipersilahkan. Sekali lagi
pembahasan yang lebih detail dan serius dipersilahkan nanti di dalam komisi masing-masing untuk menentukan hal-hal yang menjadi bidang pembahasannya di komisi tersebut. Dan pastinya sekali lagi nanti akan ada pemilihan ketua baru. Pastinya juga sudah ada calon-calon. Silahkan dipilih yang terbaik untuk kemajuan dari KBB. Baik. Pak Aris sudah hadir untuk ikut berfoto bersama. Selanjutnya berkenan untuk maju sedikit ke depan Bapak-bapak untuk berfoto bersama, didokumentasikan. Pak Haris dan Pak Taufik mohon berkenan untuk berada di tengah. Ibu Diana juga maju lah. Naik juga ya, boleh deh. Baik, terima kasih kepada seluruh narasumber dan juga panitia dan juga seluruh hadirin. Kami persilahkan, nih ada Pak Ari mau foto ulang tapi sudah selesai. Baik, kepada seluruh hadirin kami persilahkan untuk menikmati hidangan makan siang dan juga ada waktu untuk istirahat, sholat dan sekali lagi makan siang. Setelah itu nanti akan diumumkan oleh panitia untuk kegiatan berikutnya. Dan kita selaku pembawa acara ya, Bu Diana memohon maaf kepada mengikuti aktivitasnya. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Diana. Sedikit pengumuman setelah makan dan isoma, kita akan kumpul di 4 ruang. Dan di sini adalah ruangan berdiskusi kelompok budaya, pendidikan, dan ekonomi. Adapun kelompok yang meneruskan Kongres Bubuhan Banjar 1 berada di ruang Intan dipimpin oleh Bapak Abdul Haris Maki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk utusan PW sekali lagi kami sampaikan. Untuk utusan PW ada ruang makan di ruang Intan ya, di luar untuk bisa berkumpul di makan di ruang Intan di luar. Umumkan Bang. Ya. Riau kehadapan bergambaran. Nah, ini Riau katanya ke depan berfoto. Dan ada tas ini siapa nih? Ada tas yang ketinggalan. Mohon diperhatikan Bapak Ibu barangnya jangan sampai ada yang tertinggal. Utusan Riau ke hadapan bergambaran. Yuk, yang dari Riau ke hadapan bergambaran. Sekarang ini sedang tugas di Kazakhstan dari kota Almaty, Kazakhstan, belum mengucapkan selamat Kongres Budaya Banjar dan Tanah. Mudah-mudahan hadirin kongres ini memperkuat silaturahmi di antara kita. Insya Allah Banjar makin bermartabat kerukunan yang membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin. Tindakan budaya satu diikuti bersama metodologi untuk kuliah di Georgia. Uang ini digawi Tuhan Kopapetek sebagai pensiun kontrol spesialis. Sekarang ini sedang tugas di Kazakhstan dari kota Almaty, Kazakhstan, belum mengucapkan selamat Kongres Budaya Banjar dan Tanah. Mudah-mudahan hadirin kongres ini memperkuat silaturahmi di antara kita. Insya Allah Banjar makin bermartabat kerukunan yang membawa manfaat. Amin ya rabbal alamin.
ini juga belum mencapai selama proses budaya kajian yang sama mudah-mudahan di kongres ini Untung kuliah S1 di ITS Ekonomi belum bergawi di beberapa tahap Indonesia dan kali ini bergawi di Madura sebagai program dan
cek 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 Oke, sembari menikmati hidangan makan siang, kembali bersama Pandas Musik di sini menghibur. Oke, nanti akan dikabulkan Paris Barantai. Ulun ini mau empati tulisan di bawah sini apa? Nah, Paris Barantai nomor 6. Oke, segera dikabulkan. Cek cek ya, ini bujur aja dah, jangan diapa-apain lagi deh. Check one.
tak bayang si dada bidang, ku tak bayang si dada bidang. Aduh, maafan, aduh, ulun takutan disambat urang, awak nang dana masih membujang. Aduh, maafan, aduh, cobalah kasih hati hancapi, ulun takutan dahulu urang, ulun kada tahan lagi, ulun kada sabar lagi, kalau bangkina inyang kalain. Yo, saban malam selalu tabayang, bukan lesah di pangguringan, nak kaya apa supaya nyaman, dan albulingku ulah kawan. Hiring kiwa, bahiring kanan, paksa mata suruh bapajang, pamalaman kada taguri, ku tak bayang si dada bidang, ku tak bayang si dada bidang, ku tak bayang si dada bidang. Hey! Iya, salaman dulu. Oh, ini. Bapak siapa namanya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati bubuhan Banjar sedunia, seberatanlah. Ngaran ulun Abah Irin. Ulun asli orang Banjar. Lawas berdiam di Balikpapan, mencari rezeki di Banua urang. Mudah-mudahan ulun baik-baik kelakuan. Amin. Selamat dan sukses seminar kebudayaan Banjar. Barakat rakat, gasan kemajuan, bermartabat, gasat menjamput zaman, gasan anak cucu dan keturunan kita. Amin. Terima kasih ulun telah dikasih kesempatan ya. Silakan kembali kepada dengan ading siapa? Oh, Ding Aulia. Makasih banyak Ding Aulia. Abah ampun maaf lahir batin lah. Kalau kurang berkenan di hati jar. Jujur kalau Ulun jua, amun ada salah, ulun minta benar lah. ilmu di Bali tuh pakai. Hah? Salagu kah? Salagu kah bejoget nah? Bejoget kah penyanyi? Kambang goyang. Lagunya Kambang goyang. Iya. Menggoyang kah? Mana pasukan pian mana dulu nih? Ah, ibu-ibu sini ikut. Sudah makanan lah pian. Sudah makanan lah, bon sini lah. Sudah makanan kita mau jogetan. Amang goyang aja boleh. Keingatan kita waktu bersanding. Apabila kita bersanding? Hah? Oh salah kah? Maksudnya tuh keingatan Sidin bahari bersanding lawan nang itulah. Nang itu. Nang di rumah ada umpat Sidin lain ulun lain. Pon. Apa nih? Apa lagi? Yang mana ianya Kambang goyang kah? Ini musik berbunyi itu tau lagunya. Ya, ayo ibu-ibunya yuk ikut joget yuk. Pandas.
kembang melati, pakaian di malam arba, kembang goyang di ujung galuh, tangan kenyang sudah bagimu. Waktu raja duduk bersanding, kembang goyang di ujung galuh, amas murni pakaian putri, adat kawin dalam istana. Urayakan mayang nan sakti, umat akan balarut banyu, adat raja memandi-mandi. Urayakan mayang nan sakti, umat akan balarut banyu, adat raja memandi-mandi. Ayo Bu. Say. Sakti, umat akan balarut banyu, adat raja memandi-mandi. Lagi. Urayakan mayang nan sakti, umat akan balarut banyu, adat kawin dalam istana. Ayo yang anak obat berjogetan. Hei, 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 hei. Nah, mulai panas, sudah mulai panas. Lanjut, Put. 4C45. Boleh. Oh, 4C45 jar bolehkah? 4C45 jar. Oke. Inggih, Ibu. Iya. Pun. Yang mana, Pak? Sidin kah? 4C45 Bu, pian 4 benyanyi lah. Biar aja dia nyamilih-nyamilih. Oh, pian ke 45, inggih. Mikrofon tolong pada panitia. Nih banyak penyanyi-penyanyi handal dari Banjar. Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Hafal 445 Ibu. Masya Allah. Masya Allah, ini ikut nyanyi. Wah, bintang radio. Wah, sama saya. Mic-nya ada lagi nggak panitia satu? Banyak yang mau nyanyi nih panitia. Satu lagi. Cek. Masih 45 Kak
Sudah 445, apalagi? Tadi Paris Barantai, tadi siapa? Paris Barantai, Jar. Siapa nak penyanyi Paris Barantai? Aku nak begal aja. Yo Paris Barantai ya Pak. Yo. Yo. Joget dulu. Asik. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega ombak melampur di Salakara, ombak melampur di Salakara. Tadi pemimpi datang, nang datang rasa bapalu lawan si Adi, rasa bapalu lawan si Adi, rasa bapalu lawan si Hey. Rasa Malayan di mati dada, rasa Malayan. Kudang mampu selangakan, hati kudang mampu selangakan. Alat gunung laba baris, di Manggading si Batang Uluku di Manggading. Badatang lawan si Adi, lawan si Adi, lawan si Adi. Asik. Ayo, tunjuk saja. Di kapal anak Walanda main bumi di, anak Walanda main bumi di. Malam tadi pemimpi datang, datang rasa babalu lawan si Adi, rasa babalu lawan si Adi, rasa babalu lawan si Adi, rasa babalu lawan Asik. Iya. Lanjut apa rapar pisang? Lanjut. Apa Bu? Rapar pisang. Apa rapar pisang? Lanjut cari Bu. Iya. Oke, for the last song Dandaman Banua Ibu hafal? Iya, Dandaman Banua ya. Khususon buat yang jauh-jauh dari kampung halaman. Pian di mana? Di Surabaya. Nah di Surabaya pas benar amun yang menyanyi Dandaman Banua lalu teringat kampung halamannya lah Pak. Iya. Oke. Ayo ibu-ibu. Jual aku batulah ingat si nana
Kutub-kutuban rasa hatiku, rasa barat, rasa kerindangan. Pemadam kabel dua urai. Apa berjiwanya ini? Kutub-kutuban rasa hatiku, rasa barat, rasa kerindangan. Salah waspada kabel dua urai. Mantap. Apa lagunya? Hafal? Jua aku batulah. Mantap. Dikasih danau lawan sigalu, benua gunung rasanya bergerak hati siawan malam. Rasa tak bisa, lalu tak bisa, benua gunung basimbah intan. Tak ingat jua kampung halaman, sabar wan urang Banua. Asik. Sama-sama ya. Apa kabar jiwanya ini? Kutub-kutuban rasa hatiku, tak rasa banar rasa kerindangan. Tak waspada kabarnya urang. Apa kabar jiwanya ini? Kutub-kutuban rasa hatiku, tak rasa banar rasa kerindangan. Salah waspada kabarnya urang. Waspada kabarnya urang. Salah waspada kabarnya Oke, kami dari Pandas Musik terima kasih banyak. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, ada yang meminta materi tadi menggunakan flash disk putih. Ini sudah selesai dikopikan. Apabila ingin meminta di sini di sumber suara ya. Sekali lagi diberitahukan bagi Bapak Ibu yang sudah meminta materi, sudah diberikan dari panitia dengan melalui flash disk berwarna putih, boleh diambil di sumber suara. Pun.